tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita sambut Kadek Lola Arimbawa. Tapi gatre Astung kare rahayu. dia nak Bali tuh bagus deh pas bodang. Percaya sih? Percaya. Ada satu pelawak setiap bodang, Lola Brekil. Link ke politik, kenapa Anda begitu tega untuk meninggalkan dunia komedi dan beralih ke dunia politik? Oke, kok malu nih? Agak anu satu. Saya merasa dihianati sama beliau nih. Perjalanan kehidupan. Itu sudah harus garis tangan, memang harus ke sana. Ada nih ini lengah-lengahan gitu, bilang kan izin tidak ngali pipis jadi. Ani lengah bisa populer. Ajar. Salah satu ranking 45 dari 45 siswa. Baru ngomong apa sih artinya Brekil? Muncul pada saat itu karena ada pelawak nasional brokoli. Level malamnya calon arang apa bisa 1 hari. Lah ini tuh tenaga juga habis ya. Tapi karena pipisnya maka ada. Ulian beli Lola di sebuah gagah. Onyang bonak mengenal. Jadi kurana nih aja uling nol. Anak-anak yang mencintai tiba-tiba ditinggalkan. Tidak ada seperti itu. Beli Sambo. Masuk ke dunia politik harus siap menerima risiko. Betul. Jauh dengan keluarga. Risiko yang paling utama yaitu dibagi 2. Apa itu? Suka dan tidak suka. Kebangun. Dari hati kecilnya seorang beli Kadek Arimbawa, masih sayang nggak sama Dek Uli? Hah? Masih sayang nggak? Sayang. Karena kan ada anak. Cinta? Oh, nah kalau cinta sih. Apa bedaannya sayang nggak cinta? Hah? Apa bedaannya? Karena ada sesuatu susah. Om Swastiastu Sabuna Biga terus semeton tiang sarang sami kecunduk malih sarang tiang Jun Bintang dalam acara yang paling ditunggu-tunggu siapakah bidang tamunya. Ya, hari ini tiang akan mendatangkan seorang bintang tamu yang mungkin Anda masih kenal dari dulu hingga kini. Wih, tugas zaman tiang Nutruna niki. Orang ini amat sangat berpengaruh untuk kemajuan komedi di Bali khususnya. Dan saya mengundang beliau di sini atas permintaan saudara-saudara. Beberapa minggu yang lalu beliau sempat viral. Dan kenapa beliau dari komedi berpindah menjadi seorang politikus? Ntar kita akan bahas panjang lebar dengan sahabat saya yang satu ini. Kita jauh di mata tapi dekat di hati, saling intip nih, sedang ngudiangnya nih nah. Oke, jangan kemana-mana, masih di ngobrol keliling bersama Arus Mikro. Let's go. Om Swastiastu, ini ada tamu baru. Cocok kita ajak ngobrol sambil keliling. Brigadir Jenderal Hadir dengan tayangan yang baru. Ade Rai Canda tawa yang Wait, lemong. lucu. Ini jarang-jarang orang bisa tambah gokil. Pura-pura nggak tahu aja. Ngobrol keliling. Jun Bintang Ngopling keliling. Wajib kuning mani. Saya Di aspal. dalam mobil, di Ramadan buat luar saya. mobil, yang penting asik. di Kota Jajak. Boleh nggak meminjam kemasanan? Ya. Ayo, pertanyaan selanjutnya. Baik, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita sambut Kadek Lola Arimbawa. Wih, Pak Kadek, tapi gatre. Astung kare rahayu. Dia nak Bali tuh bagus deh pas bodang. Percaya sih? Percaya. Ada satu pelawak setiap bodang, Lola Brekil. Dek, apa kabar? Cik, sehat. Akhir-akhir ini saya lihat seorang Kadek Lola ini sibuk apa? Mengkhianati awalnya menjadi komedian, kemudian berpaling ke politik. Kenapa Anda begitu tega untuk meninggalkan dunia komedi dan beralih ke dunia politik? Oke, kok malu nih? Agak anu satu. Saya merasa dihianati sama beliau nih. Perjalanan kehidupan. Itu sudah harus garis tangan, memang harus ke sana. Itu pun tidak serta-merta dari semacam pergaulan lah. Ya, kalau misalkan kita saking setiap hari bergaul dengan politisi, ya bisa terpengaruh ke politisi.
yang bergaul ngajak penyanyi, cari Jun, lada dari tukang sound system, terus bisa jadi bisa jadi penyanyi. Kan tergantung ada yang ngajakin. Ngomong masalah penyanyi. Yang bergabung ngajak LGBT, bisa jadi LGBT. Tapi dia udah di penyanyi, jadi dia balik balik. Dia lulusan di penyanyi dari mana? Dari dari kacamata seorang Lola sebagai seniman, kenapa gampang sekali sekarang menjadi penyanyi? Dulu kan kalau mau memperkenalkan diri kan perlu kamera, perlu banyak apa alat-alat gitu ya. Sekarang kan nggak perlu alat-alat yang begitu besar, tinggal ada handphone, rekam sendiri, TikTok, muncul. Makanya kalau seperti sekarang zaman teknologi sekarang ini, kalau dulu kan orang bilang, memang sih saya tidak mengurangi wibawa daripada sekolah. Kalau dulu sekolah dulu setinggi-tingginya, baru bisa jadi orang. harus jadi orang. Jadi Kalau sekarang buat cari skill, cari keterampilan sebanyak-banyaknya, keahlian apapun. Kan kewa yang bidang coba ada nih lengah-lengahan gitu bidang kan izin tidak ngalih pipis jadi ani lengah bisa populer. Ajar, adik semakin viral semakin populer. Jadi pindah lengahnya ada sing ada ngeruang. bumi jadi kan Aduh pindah lengah-lengahan mesti rantai mereka. Tapi itu kan sebuah proses. Nah awal mula seorang Pak Dek Lola ini menjadi seniman itu apa sih? Kan sing serta-merta langsung jadi seniman hebat. Tahun 2000-an tuh sing ada lawan tuh Lola tuh. tahun 95 95 mulai tamat dari STM Negeri Singaraja, kebetulan di kampung. Oh di Singaraja bidang? Dulu di Beleng. Padahal dari Kelungkung. Oh saya hebat dulu di Beleng, sekolah di STM. Kelas 1 ranking 45 dari 45 siswa. Dari 45 siswa. Habis itu naik ke kelas 2, saya ranking 39. Ranking 39, yang ranking 40 tidak naik. Berarti kan saya masih terakhir ini. Oh iya. Nula naik. Aduh naik. Habis itu di kelas 3 mau tamat, saya pertahankan ranking 39 sampai sekarang. Konsisten menjaga ranking itu. Tapi Jun, ceritanya bukan masalah saya ndak tahu namanya pendidikan, ndak pernah belajar. Justru pada saat ulangan, misalnya matematika, banyak kawan-kawan nurun aja raga. Nempel. Nah, kenapa saya bisa sampai ranking terakhir terus? Karena masuk 1 minggu, kadang saya tidak masuk. Gara-gara pulang dari Buleleng hari Sabtu, pulang ke kampung ke Kelungkung. Hari Minggu kan sebenarnya harus berangkat, karena hari Senin mau sekolah. Depes ngajak Mimi, mereka berangkat ke Buleleng, gak masuk. Memek sing lah pipis. Kalau saya ingat ini sedih saya. Ya pasti. Ngomong-ngomong ibu masih ya? Ibu? Masih sehat. Habis itu kumo malu, munuh. Selama 1 minggu orang kita bisa ngumpul sampai 15-20 ribu. Itu untuk bekal masuk. Berangkat ke Singaraja, sewa motor si Umang Adus waktu dulu. Tapi ngundang sing di Kelungkung masuk. Kan STM cuma ada 2, STM Negeri Singaraja sama STM Negeri Denpasar. Oh, oke. Nah, kenapa saya naik? Kenapa naik? Saya tinggalnya di belakang sekolah. Kan perumahan guru-guru. Setiap guru-guru ada yang membangun rumah, saya bantu. Ngadu Kang Lulo. Keluar sekolah bantu tanpa dikasih tahu ke sana. Berarti bisa dibilang jiwa politik sudah tertanam dari SMA. Kayaknya lobbynya udah masuk. Iya. Akhirnya setiap kenaikan kelas, guru-guru tuh terkenal. Dulu saya di STM itu terkenal namanya Dolar. Idolar Belum Lola. Dan bersahabat dengan guru-guru semua. Karena guru-guru membangun raga bareng Ngadu Kang Lulo. Pada saat nulungin tanpa dibayar. Kenapa dibayar? Raga kan kos di belakang STM. Ada salah satu kalau nggak salah wakil kepala sekolah itu membangun. Saya ikut. Akhirnya pas penaikan itulah sebabnya saya naik karena bantuan guru-guru. Oke. Salam guru-guru STM. Masih ingat nggak mereka? Masih. Kemarin waktu acara. Waktu reuni kan saya main. Iya, itu kita ikut di sana. Oh iya. Makanya kedekatan saya dengan guru-guru, dengan teman-teman ya sangat akrab sekali. Makanya saya bukan bilang kok Lola pantesan kok ranking terakhir. Bukan gara-gara ranking terakhir karena tidak tidak mengikuti pelajaran. Karena sibuk mencari situasi ekonomi yang seperti itu. Jadi 95 tamat, kebetulan di kampung ada susunan Ide Betara Trisakti dan musola setiap 6 bulan. Nah di sana dah mulai
ngigel-ngigel di lokal. Habis itu mulai pesta kesenian Bali, ikut yang namanya Festival Dramago. Ya. Saya ikut di mewakili Kabupaten Kelungkung. Tapi pakaiannya sudah Lola yang Pakaiannya tradisi, masih tradisi. pakaiannya kalau nggak salah baju sama ini masih. Cuman belum rambut belum masih udang. Masih udang. Oke. Payasannya riasnya itu riasnya dadap karena saya penggemar berat dadap. Dadap almarhum ya. Di sini kumisnya. Oke. Masih ada fotonya itu kumisnya di sini. Oke. Nah, belum menemukan karakternya Lola ya. Menemukan karakter waktu itu. Menemukan karakter Lola dalam artian perubahannya tidak begitu keras sekali antara mudeng dengan rambut karena mukanya masih ya. masih lawak gedenan lah, masih keras. Ya. Di situ mulai dah dikenal di lingkup seniman-seniman. Iya. Nah, mulai saya dipanggil lewat Kelungkung itu dari Cok Aceh, Wagub sekarang. Iya, Pak Cok Aceh. Kalau Narang, ya. mulai diajak keliling-keliling kalau Narang beliau. Dengan sukanya beliau ya. Ya, dikenal di Gianyar, mulai ulang tahun Bali TV yang kedua. Ulang tahun di Art Center. Tambah dikenal lagi. Di sanalah munculnya rambut. Yang Anda ngamuk nendang-nendang kursi kan? Nah, ada itu yang pakai tajok. Yang tajok. Oke. Nah, itu pun saya mau pentas di Art Center kira-kira jam 7 harus di Art Center. Saya jam 1 belum menemukan karakter. Artinya sudah ada irisan Lola yang dulu duduk jam 1 siang, saya duduk di pos kamling sama teman-teman. Saya cerita raga ke pentas di Art Center binyanan apa nih kayaknya. Nah, kebetulan yang saya ajak bicara ini adalah grup band anak pang namanya Ruwet. Dialah yang ngasih tahu tampilan dia beli pangnya di Bali. Mon kengken. Cukur beli. Moha. Ayo ke salon, diajak ke salon. Dicukur di Moha. Itu rambut asli. Oh. Di Moha. Habis itu disemir begitu. Mon baju kan. Aku pulang. Dia ngumpulin baju, celana, mangsit ada. Yang namanya anak-anak banget. Waden tas kresek. Kayak sepatu kan. Akhirnya berangkat kita jam 5 bawa sepeda motor ke Art Center. Sampai di Art Center tuh udah salut ini. Payasinnya lah. Spray. Cedil teman-teman semua. Waktu itu kan ada 2 grup nih. Ya. Antara grup Balian Sakti, Cedil dan kawan-kawan. Ya. Saya Salju Group. Saya Dogler, Juane, Digabungkan. Bukan, ada dua gini. Oke. 2 grup. Dia duluan, Balian Sakti duluan. Nah, akhirnya tampil yang kedua Salju Group. Di sana dah meledak. Dan saya pertama kali pelawak, yang namanya pelawak nih, yang berbicara sebelum keluar. Artinya ngomong di rangki. Dulu kan zamannya dolar kan ada fase nih. Zamannya dolar, dadap, dolar itu kan drama ini. Drama jeng nyong langsung keluar. Setelah keluar baru ngomong. Ya. Pertama kali. Tapi Lola sebelum perform udah announce dari belakang dulu. Voice over. Break. Ya. Itu pertama kali. Biasanya kan penasar baru gitu. Penasar Wijil baru ngomong ngengkal. Apa sih artinya break itu? Muncul pada saat itu karena ada pelawak nasional brokoli. Karena mbokne brokoli, lagi kene brekele. Oke. Brekele. Itu pun pertama kan Juana di Dadong Leron. Unene ngomong priyan temen darmo dumu damang sara. Besawo. Sing bisa kan. Keluarga memang tidak ada seniman. Keluarga lagi kan memang tidak ada keluarga seniman. Jadi muncul di ide di hari itu juga brekele. Tuh, itu meledak. Waktu itu ngomong brekele itu subuh briagna. Udah luar biasa. Yang jadi ngomong brekele itu gede. Serius di podcast juga serius sekali. Terus nama Lola tuh hari itu ditemukan? Nah, sudah duluan. Sudah duluan. Dan artinya sudah tampil di banyak-banyak. Lola itu muncul pada acara Pesta Kesenian Bali. Saya mewakili Kabupaten Kelungkung pada saat pesta Gong Kebiar, mewakili Kabupaten Kelungkung. Itu ada cerita tentang babat Tangkas Goryagung. Ya.
Kilulung Sakti. Kesedangan untuk ajennya di Kedelangu, ini tukang kurung dari Gel-Gel diutus membawa surat ke Kedelangu, isi suratnya, ini ngapa surat ini matian. Inilah yang namanya Lola itu. Oh itu. Pada saat PKB itu, akhirnya karena sudah Lola ya, jadilah pakai untuk nama Lola. Lola itu nama seorang punakawan ya. Punakawan ya. Nah, kembali sekarang ke urusan politik. Kenapa jadi seorang komedian bisa berubah arah drastis 180 derajat padahal Anda nggak ada basic ke dunia politik nih. Apakah ini wujud ketidakpuasan seorang Lola terhadap dinamika pemerintahan Bali dari Indonesia? Apa ini kan orang-orang politik ini kan kadang ada yang ingin untuk memajukan dirinya sendiri, ada memang untuk partai, ada memang ya sing puas aja apa hal-hal kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, kalau beli Lola sendiri kok ke politik sih? Sebenarnya kalau tahu yang namanya politik, mulai serius semua, politik itu ada ruang, ada orang. Ada ruang, ada orang. Itu politik. Ruangnya di mana, orangnya siapa. Beda tipis dengan seniman. Beda tipis pokoknya dengan apapun prosesinya itu. Sama. Kalau dia politisi, punya ruang di kantor, di parlemen. Orangnya politisi. Kalau seniman punya panggung, panggungnya di panggung hiburan. Orangnya seniman. Seperti saya kalau di panggung seni, jadi seniman. Ada panggung, ada orang. Seniman. Kalau berpolitik sama beda tipis. Di parlemen sebagai anggota dewan, sesuai dengan undang-undang, speaker bebas bicara. Yang penting jangan main fisik, pukul orang, melempar orang, nggak boleh. Adu argumen biasa. Argumen ngomong bahasa kasar nggak apa-apa. Itu di parlemen. Tapi setelah mencapai keputusan itu harus dijalankan bersama-sama, kolektif kolegial. Tapi kalau seniman kan sama, punya panggung, dia bebas bicara. Makanya beda tipis. Kalau mau jadi anggota dewan, yang pengalaman Ragi dia dua malu. Dan belajar aja jalan-jalanin Den. Akan terjadi begitu saja. Tapi lebih baik ya ada isinya kan begitu. Tapi kehebatan seorang Beli Lola ini kan enggak di provinsi ya, langsung ke Jakarta nih. Sing tanggung-tanggung. How can dia nak ngalih di Bali kan kok kewan nih. Ini kalau ke provinsi aku kejat mas. Milah garis tangan. Iya ya, itu kan luar biasa. Tapi ya? semua ada perjalanannya pasti ada. Dulu makanya kan saya bilang kalau sekarang ujuk-ujuk kok dia bisa jadi politisi, mungkin dia bergaul dengan politisi. Dulu kan waktu jadi pelawak yang menangkan Bupati A, Bupati B, Hasan Nangau, tahun-tahun tuh hampir semua bupati saya menangkan. Tidak ada bupati di Bali pada saat melawak tidak menang yang saya dukung sampai gubernur. Jadi pada saat itu udah bergaul dengan politisi-politisi. Udah bergaul dengan politisi di tempat mobil pada saat kampanye gubernur di Buleleng, balik ke Denpasar. Saya naik di atas mobil Fortuner DK7JG miliknya Pak Made Mudarte. Pak Made Mudarte tuh nyen? Pak Made Ketua Demokrat. Sekarang. Pak Made Mudarte sebelah kiri saya, Pasak Suhardike sebelah kanan saya. Ini ngelawak nih. Pulang dari lawak. Pas di puncak tertinggi itu di Bedugul. Itu ada orto kutang-kutang lah. Saya nanya nih. Kalau saya mau maju apa cocok? Pasak nyaut. Petakonisang nih. Pasak nyaut. Nyalon DPD deh, beli tanya nyalon DPD 2024, cuman beli sing lolos, tinggal ngumpulin KTP. Nyaut Made Mudarte, serius Lola akan maju DPD? Wih, kayak caranya, tenang. Langsung Pak Made Mudarte telepon, namanya Ridet, di posko pemenangan waktu itu calon gubernur Winase, poskonya di Renong. Jemak formulir ke KPU, ditanggapi serius langsung ditanggapi serius. Karena kan dianggap bisa bagaimana ikut besar bersama-sama. Masa punya kan? Nah, masa juga waktu itu berkepentingan ngajar-ngajar mengumpulkan masa, dia kampanyenya gitu sistemnya. Oke. Nah, habis itu sampai di Renon langsung buat gini. Kasih formulir saya ketuk Bayu. Nah isang sekedar
Tadinya sih ya orang serius. Tapi setelah mulai pendaftaran, mulai dah harus benar-benar diseriusin ini gitu. Nah, waktu pendaftaran DPD DPD benar ya? Ya, DPD. Kan dicari cuma 4 orang ya. Orang Saingannya kan banyak. Saya pernah dengar di Kasdesdes karena beli lodra kecelakaan akhirnya nolak naik, itu benar nggak ya? Kan sama-sama seniman besar nih kalian berdua nih. kalau memang nyatanya seperti itu jangan tabrakan gara-gara tabrakan. Ragu senior ragu tuh saya bilang waktu itu terakhir itu yang namanya saya garis tangan. Garis tangan sama seperti pada saat siapa yang mengira kalau Ma'ruf Amin jadi wakil presiden Saja. ya kan? Padahal sudah ada di sebelah tempat deklarasi orang sudah baju putih yang namanya Pak Mahfud MD udah siap-siap jadi, tapi detik itu namanya garis tangan Langsung berubah ya. namanya yang mana sudah dipastikan orang ini jadi ini wakil presiden loh. Nggak main-main ya. Nggak main-main itu. Nah itulah yang namanya politik tidak bisa dijawab 1 tambah 1 itu 2 gitu. Ya. Nah tapi ini sebagai pesan juga kepada masyarakat yang mau menjalani dunia politik, apalagi sekarang ini masa politik kan. Kalau mau instan ya gitu jadi politisi Nih ngomong pesan apa nyindir nih? Ngomong pesan apa? Ngomong pesan, oke. Kalau mau jadi politisi harus mempersiapkan dulu dari awal. Ya. Minimal yang patuh cara nanamnya yang dot lakar mau buah kan tanam, misalnya kan dot nanam duren minimal lah 5 tahun 7 tahun mari dia mau buah. Ya. Membekali diri ya. Yang jadi pencalonan bin 6 bulan mare ujung-ujung dari calon ya siap-siap di sanalah dibilang bahwasanya politik itu perlu dana banyak. Ya. Karena apa? Karena belum mempersiapkan dari awal. Kalau Lola sendiri dananya dari mana? Dulu saya kalau diingat-ingat bagaimana perjuangan itu, tahun 95 saya melawak, 2002 jadi pelawak yang paling top di Bali pada saat itu. Orang jawab, bukunya itu 1 bulan tuh minimal acara raga tuh 45 juga. Minimal. Berarti 1 hari ada beberapa ya? Ada 2, 3, kadang 4. Jalan santai paginya, habis itu siangnya ulang tahun travel, sorenya ada ulang tahun travel, malamnya calon arang. Apa bisa 1 hari? Lah itu tenaga juga habis ya. Tapi karena pipisnya mau kada. Kadang lain jemak kan? Iya sing jemak kayak nipis, gitu kan? Yang jemak kenyal. Oh itu Tapi, ya, biaya sendiri ya? Iya. Jadi pada saat dari tahun 2002 ke 2009 ini kan 7 tahun. Ya. Nah dalam 7 tahun itulah orang banyak sekali nggak tahu. Makanya ini pesan buat generasi muda. Kalau mau maju ke ranah politik, siapkan dulu dari lama. Kalau mau tanpa materi, tanpa uang. Ya. Nah, dari tahun 2002 ke 2009, saya ada konsep dulu. 60% yang mau bayar, 40% yang ngayah. Itu tanamkan 60% mau bayar, 40% ngayah. Oke. Jadi kalau acara saya sekitar 40 sampai 40 ini kan percaya aja taksu. Ya. Taksu ide betara sesunan. Dan ini mau taksu beli. Jadi kalau 45 saya kira-kira 8 10 itu cepat ngayah. Ngayah pun tidak main-main. Pas itu di rumah lagi duduk. Pergino pidando kengken pidan pergino pidando kengken. Yang jadi kan transfer gini. DP malu transfer. Kalau asal transfer. Kalau dulu gimana? Yang pergi tradisi sampai sekarang masih mempertahankan tradisional itu. Gimana dulu? Kalau beli Lola gimana? Apalagi nedunang hidup dari susunan, datang ke rumah perjuru. Apalagi yang mau datang ke rumah itu nggak pernah sedikit karena satu kepingin tahu kengken gobani Lola. Langsung manu foto. Perjuru ini mengejar ke. Cara ngali Bali anu. Wih, ngapu pejati. Beli Lola tadi mentelok pendek, makam. Karena mau janji. Nah, walaupun itu ada tekel gitu, tidak berjanji, mendadak dan kan sing begitu gini handphone. Saya ngadu appointment malu, langsung teka. Berat mas itu. Oh, kedenyanan mak berkamu. Oke. Swastiastu Pak Lola. Swastiastu Pak Lola. Itu tegak bergadang. Yang Pejati. Oh, padahal ini yang mau ini teke nih biar gadang kopi nih. Betul, 60% itu untuk kopi. Berat tadi begitu. Berat mengenang kopi dia pergi kali koreng berjuna ampun aja liu mereka kopi mahal gitu. Apa gendan? Nah itu
Lola niki jagi yang jagi nedunang ide betari susunan ide betari jagi napak pertiwi mang de presiden Lola nyarengin ngaya. Di belakang saya ada kalender. Di depan saya ada meja. Di belakang ada kalender. Kalender. Nah, ini terus. Tembok nih. Apa tujuan kalender tuh? Ya, kalau di kalender belum lingkar-lingkar Oke. Habis itu daging kalender tembok. Daging lingkaran Sombong kan. Kadang-kadang mau daging lingkaran, daging pada balik catatan. Kadang-kadang kan jamnya kadang-kadang bisa pagi acara jalan santai atau apa gitu. Saya terima daging nggih. Ada. Hari ini niki gitu. Kata apa kata ya ampun yang jemput dia langsung mereka. Cepat manual ya? Ngayah gitu. Oh gitu, membayar aja nggak ya? Ada catatannya, ada catatan. Ngayah gitu, stabilo. Iya. Karena bertawang ke semua itu sih. Kayak ngayah, tapi saya dengar pas ngayah tuh begitu sud ngayah tuh bin banget. Iya, pada saat sudah harinya, saya datang ke sana. Oke. Langsung disambut. Sambut ya. Bicara gubernur, Bo? Kayaknya lebih hebat daripada gubernur sih. Seniman tuh saingan pejabat sebenarnya. Berjuru benar-benar dihormati. Begitulah saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Bali. Bali sampai saat ini seniman Bali, seniman lokal masih dihargai luar biasa. Itu hebatnya di Bali. Setuju. Itu hebatnya di Bali. Ya. Habis itu duduk di sana, mulai dan payah, tinggal lawak itu selesai, kumpul, perjuru, lingkarinnya justru paling istimewa pelawak Lola bidang waktu itu dia pergi sing sampai seperti itu ya. Gimana ya waktu itu ya karena popularitas kan itu ada kayaknya Bokor si Canang si Amplop si Sab teh gitu pindah jepok terus niki Lola semua sampun presiden mak set buka amplop buka hitung petek di tempat pang nah sandiwara deh oke pura lah ulang deh suksema perjuru sarang sami santukan sampun di tiang ulang di tiang sampun ngayah mereka dadani sampun boleh mulai tiang kita yang kurang balik ulang bintu padahal Lola waktu itu perlu pace kan tapi ada tempat-tempat yang memang saya harus pukul yang buat ada misalkan swasta travel hotel ulang tahun blong bayar sekian musuh singnya karena ketawang pasti liu kan gitu Suzuki waktu itu apa Indosat bayar saya Suzuki dikontrak 120 juta handphone shop waktu itu kontrak eksklusifnya 80 setahun habis itu Telkomsel luar biasa pokoknya pelawak yang paling sugih betul karena guru saya pelawak super bejo jadi guru saya di nasional dia punya IO saya punya IO kerjasama jadi dia yang mengajarkan yang mengajarkan jangan begini kamu harus minta kontrak eksklusif gini gitu dia yang mengajarkan dan itu saya terapkan nah habis itu mulailah yang saya bilang masuk ke dunia politik 2009 ada keinginan politik seperti itu inilah bendese-bendese yang dulu saya ngayah ini datang ke rumah ini yang tidak diketahui oleh masyarakat kekuatan ini yang tidak diketahui hampir lebih 400 bendese datang ke rumah saya menyatakan dukungan seluruh Bali luar biasa makin pun Pak Lola tiang jagi mayah utang tiangnya sama Pak Lola dumun Pak Lola boleh ngayah di desa saya pada saat ide utara masalah makin nih piodalan malih Pak Lola jagi masalah terus susunan gas Pak Lola urus ngayah makin nanti urusan suara tiang makin sarang perjurunya gitu loh kayak gitu ya dan jadi kan modal saya kan cuma tinggal iya sampai ada berjuru misalnya bendese yang ada ekonominya bagus sampai saya dibuatin kartu nama dia yang buatin kadang-kadang saya di jalan kalau nggak salah di wilayah Tabanan Jembrana itu tahu-tahu saya di jalan udah ada baliho nggak tahu siapa yang buat tapi setelah saya cek yang paling banyak buat baliho itu pasukan PAM anak-anak pang ya karena berkeli itu karena di dunia baliho pada saat itu yang masih mengerti kan dunia band ya anak-anak pang yang di betenya bisa bawa sampai gaya ogoh-ogoh kan ingat ya makanya sejarah lawa itu setelah senior saya guru saya dolar pada saat tahun 60 70-an dadap kiul dolar petro muncul cedil sedikit gitu karena dunianya
dia dunia calon arang, muncul saya. Muncul saya dengan karakter pelawak yang modern. Tapi waktu itu solo karir kan Lola ya, artinya enggak ada Lola pasangan. Enggak ada pasangan kan? Ada Lola Dogler. Lola Doglero ya. Lola Dogler. Dogler apa kabar? Botol ke sekarang kan masih nari. Masih ya Dogler. Masih nari. Masih melawak. Enggak ke politik juga dia. Enggak, dia PNS. Oh, oke. Karena pada saat saya mulai mulai dari dunia MC gitu, sendiri-sendiri. Nah, kadang Jun Bintang, apa itu Lolot, Nano, Ya. Joni Agung. Kita juga pernah kolaborasi. Kot. Ya. Saya MC-nya. Betul. Akhirnya kebanyakan sendiri-sendiri. Om Yang jemak gaya aja beli Lola. Yo, aku paling seniman paling suka sapi dan. Karena sing lapis. Jadi boba pes ya. Tapi apakah karena dunia politik ini sukses, kemudian beli Lola bergelimbang harta, artinya pesta kok gampang kan? Sih ada gitu. Apakah mempengaruhi bahtera rumah tangga nggak ya? Ada, bukan. Nggak. Ulian beli Lola disebut gagah, onyang bonak mengenal. Jadi kurana nih aja uling nol, anak-anak yang mencintai tiba-tiba ditinggalkan. Nggak ada seperti itu. Melisa Hambo. Itu garis tangan. Iken tuh. Kalau saya mau bicara masalah keluarga nggak di sini? Enggak. Dunia politik. Beda politik aja. Kalau dari keluarga lagi sebentar lah. Lagi sebentar. Karena kan saya sudah bahagia dengan langsung beda lo bukanya. Kleng satu aja izin. Tapi hubungan dengan mantan sama anak-anak masih bagus. Masih bagus. Masih bagus anak-anak sama. Apakah itu kegagalan sekarang itu juga garis tangan ya? Garis tangan. Semua itu adalah perjalanan politik. Nyenak sama kita bisa kan? Ya. Nyenak sama kita bisa. Tapi itu kan memang sudah harus disadarkan. Yang penting ya saya ada yang untungnya gitu. Saya mengingatkan juga kepada seluruh netizen, seluruh masyarakat, kalau sudah punya masalah keluarga itu jangan dibawa ke sosmed. Sosmed. Tang bejak dua gen awal. Ya, kalau itu diumbar-umbar ya jadi ricuh. Ya, betul. Makanya saya di dunia politik sekarang ini kan banyak yang kalau sudah mau masuk ke dunia politik harus siap menerima risiko. Betul. Jauh dengan keluarga. Risiko yang paling utama yaitu dibagi dua. Apa itu? Suka dan tidak suka. Jadi udah harus siap. Kalau mau terjun politik harus siap ada orang yang dulu pada saat saya jadi pelawak ada nggak yang tidak suka sama saya? Semua suka karena menggemar. Begitu masuk ke politik. Begitu masuk politik berarti ada yang ada lover, ada hater. Iya. Dan ada yang puas dan ada yang belum puas. Nah inilah harus bisa disikapi. Bagaimana yang puas harus bisa tetap diberikan kepuasan, yang tidak puas didekati untuk biar menjadi puas. Itulah tugas politisi. Itu harus bisa Bisa nggak beli Lola memberitahukan kepada saya sebagai orang politikus yang naik dari dunia seni dan budaya, keberhasilan apa saja yang sudah beli Lola berikan khususnya kepada seniman-seniman Bali sebagai wakil politikus yang ada di Jakarta? Pertama begini, saya 2009 mencalonkan diri sebagai calon DPD, mempunyai satu janji. Ya. Saya janji politik pada saat kampanye. Yen tiang lolos dari anggota DPD, tiang akan mendirikan yayasan kesenian Bali, ngaturang ilian-ilian secara gratis ke desa Keramat. Itu aja satu. Terlaksana. Kita dulu. Kan saya ini janji satu. Kenapa saya janji cuma satu? Karena saya baca dulu apa kewenangan DPD, pasti pas ketenan janji. Makanya sekarang calon-calon DPD kalau ada yang kampanye calon DPD, pas mau kabar janjinya deruang. Pasti bohong. Karena saya tahu DPD itu sampai sekarang kewenangannya belum kuat. Kalau saya mau nyalon DPD berapa periode saya bisa. Kenapa saya tidak mau? Karena saya itu botak lagi. Sudah tahu di dalam. Sudah tahu di dalamnya. Sinyang ngidang mangapun masyarakat. Karena kewenangan begitu kecil, tidak kuat. Parlemen DPD. Maksudnya dibatasi? Dibatasi. Satu, dalam legislasi mengusulkan rancangan undang-undang ke DPR. Ngusulan, ayo terima usulnya. Mengusulkan aja. Anggaran kita nggak punya, nggak ada budget yang anggaran. Pengawasan pun nggak begitu kuat. Kalau ada anggota begitulah DPD. Bukan orangnya yang salah menjadi anggota DPD, tetapi lembaganya yang salah, yang belum memberikan kewenangan secara kuat.
dalam Oke, saya ngerti. Nah, makanya setelah saya menjadi anggota DPD tahun 2009 dilantik bulan Oktober tanggal 20, Desember tanggal 23 Desember sudah keluar izin dari Kementerian Hukum dan HAM Yayasan Kesenian Bali. Ya. Itu berapa bulan itu? Oktober, November, Desember, Januari. Saya sudah laksanakan. Setiap uang yang saya peroleh dari DPD, saya masukkan ke Yayasan Ngadrong Ilen-Ilen. Karena konsep saya begini, kalau saya berikan uang kepada desa adat, kecil nilainya. Ya. Saya berikan, kalau mau pilih dua, entah linggih, wali apa ilen-ilen. Kalau wali ada paketnya, topeng sidekarya, wayang lemah, gambar. Ini satu paket. Tapi kalau enggak minta ini, minta hiburan, dapat hiburan. Sound system, pengisi acara lawak atau penyanyi. Ini Gratis semua. gratis. Termasuk ada Dek Uli di dalamnya. Ada di dalam. Ada kan? Nyanyi kan dia kan? Dia terus terang dia yang membesarkan yayasan juga. Dia salah satu yang menjadikan saya dan membesarkan Yayasan Kesenian Bali. Yang membesarkan Beli Lola. Iya, membesarkan Adik saya. utang naknya boleh dibesarkan? Senja raga utang iya, utang raga ini mau balik nih. Makanya len-len. Senja raga utang iya, utang raga. Maunya kita nak bicarakan itu ya. Habis itu sudah berjalan Ngadrong Ilen-Ilen. 2009 saya berani berjanji kepada Ide Sang Yang Widi Wase, kalau saya berkata bohong biar saya enggak selamat jadi orang dan 7 keturunan, berani begitu saya. Oh, Satu-satunya anggota DPD yang bisa membawa anggaran APBN ke Bali. Karena dulu waktu saya jadi anggota DPD, saya jarang di kantor. lebih ke lapangan. Bukan ke kementerian. Pada saat rapat dengan dirjen, saya minta nomor teleponnya dirjen. Oh, melobi ya? Melobi, karena Betawang diumahi sengaja apa. Oh. Terpaksa saya keluar. Oh. Saya suruh kawan-kawan anggota DPR kabupaten, kadang-kadang ke Jakarta, ya apun, apun yang salah, pun yang uang besar, jangan melalui ke Kementerian Pendidikan. Dapat saya sekolah di Bangladesh dan sekolah pembangunan sekolah SD. Ini yang orang tidak tahu ya. Perjuangan seorang Lola di. Tapi jeleknya tuh apa yang saya perjuangkan, sing tahan mau media sosialan gitu. Oh ya. Itu raga jeleknya raga. Raga sing melas sampai jadi sih semane. Kayak banyak nih kadang-kadang. Kan ada lagi baca begini. Dan ting itu masuk. Onyong malu lagi. Kita muka nih. Sing panggilan malu. Betul panahnya kena ngaji limane. Saya pun. Oke. Raga malu. Oh ternyata tadi hilang. Oh ya. Artinya itu apa? Beli Lola nggak begitu Gaptek saya sama teknologi handphone. Lain dengan pejabat sekarang ya, kijo-kijo ngajak tim sosmednya. Makanya sampai itu salah. Itu yang nggak dilakukan. Itu yang tak. Makanya orang-orang nggak tahu ya. Salahnya saya di sana. Sekarang yang kedua, tol Bali Mandara. Tahu nggak, Jun? Ya. Sebelum adanya tol, apa yang dibuat pertama oleh pemerintah Provinsi Bali? Apa itu? Jembatan Tanjung Buno Serangan. Jembatan Tanjung Buno Serangan. Habis itu Kementerian PU sampaikan ke saya. Kan pro kontra tuh kan ya? Saya menolak jembatan itu. Sampai saya berdebat. Lola menolak? Menolak jembatan, solusinya tol. Oke. Saya rapat berempat. Ini saya baru tahu. Saya, Angkasa Pura 1, BTDC, sama Pelindo 3 di restoran Akame. 4 berempat. Akame yang di bypass? Ya, saya disuruh untuk menolak jembatan. Padahal pemerintah provinsinya maunya jembatan. Nah, kenapa saya menolak jembatan? Satu, tidak mengurai daripada kemacetan, tetapi posisi jembatan ada di depan Pura Tanjung Sari di Sakenan. Dan ngipi Jor, pelinggih dah dua, pas ngaturang ilen-ilen itu di Pura Tanjung, di Serangan. Kayak ini pura ini bakat ipi ya. Orang Pejati gitu. Tahu nggak? Disuruh menolak jembatan itu. Saya tolaklah jembatan itu dengan cara saya mengambil kunjungan, cari kunjungan DPD. Saya suruh masyarakat di Serangan, tokoh-tokohnya untuk menolak. Ada media. Nah, pada saat media masuk, habis itu saya buat ada videonya juga di kantor. Saya undang Kementerian PU. Datang menteri, saya putarkan videonya. Ini loh masyarakat, jangan dipaksakan begini. Ini menolak jembatan ini. Tetapi kalau saya menolak pasti ada solusi. Dia aja ngomong tolak, solusinya kan. Menolak jembatan Tanjung Buno Serangan, solusinya tol.
adalah tol sekarang. Tol sekarang ini namanya sebenarnya Baruna Bali Tol. Kenapa bisa berubah? Karena Mangku Pastike dekat dengan SBY, di lobi biar namanya itu jadi Bali Mandara. Oke. Itu ya. Padahal provinsi bukan tol, jembatan Tanjung Gunung Serangan. Harusnya. Berarti ada campur tangan Lola di sana. Campur tangan utama. Mengembuskan tol itu pertama. Dan orang nggak tahu. Ya, sekarang saya jelaskan ini biar makanya aku ya gak ini Lola nih. Makanya kalau saya bohong, saya 7 keturunan biar gak selamat. Ya oke. Saya percaya. Yang kedua, bedah rumah. Di Bali, di Tabanan sama di Karangasem waktu itu. Oke. Begini ceritanya. Ada namanya Pak Haji Jan Farid. Pak Haji Jan Farid ini adalah anggota DPD. Dipakai menteri oleh zaman SBY. Jadi Menteri Perumahan Rakyat. Ya. Karena saya dekat dengan beliau, saya dikasih jatah bedah rumah. Oke. Makanya ada bedah rumah usaha Bangli. Khusus di Bali. Khusus di Bali. Oke. Bangli suruh mengajukan. Masih ingat saya tuh dengan kepala dinasnya. Habis itu yang Karangasem ada Tabanan juga. Tetapi saya nggak tahu siapa dikasih itu kabupaten. Yang penting saya mendorong aja, membawa itu ke Bali. Terus di Bali saya nggak tahu. Ya. Itulah DPD. Kalau DPR kan jatah dia tahu di mana dia mau. Karena dia punya budgeting anggaran. Ya. Jadi dia punya kewenangan mendapatkan jatah di kementerian untuk dia bawa sendiri. Tapi kalau DPD enggak, hanya nyari-nyari ya terserah. Melobi pusat dibawa ke daerah. Okay. Tapi yang membawa adalah kabupaten. Kita hanya mengajak orang kabupaten, ajak bupati. Sama seperti yang habis itu revitalisasi Danau Batur. Saya kan ajak Pak Made Gianyar ketemu dengan Ibu Menteri. Ibu Menteri lewat telepon lagi, Siti Nurbaya. Karena kenal baik kan beliau sekjen dulu di DPD, habis itu jadi sampai Pak Made Gianyar, Pak Kadek ngidang langsung telepon, nanti hal kayak begini-begini masyarakat nggak tahu. Dan saya baru pertama kali Jun di Ngopling ini saya ceritakan ini. Belum pernah saya ceritakan ini. Biarkan orang menggejek saya habis-habisan tak apa-apa. Tetapi dalam jiwa saya inilah saya gitu. Ya. Habis yang namanya bedah rumah, revitalisasi Danau Batur, periode yang kedua, terakhir yang masih saya ingat, Jembatan Kuning, Lembongan. Itu udah baru tuh. 100% Lola nggak betul. Siapa yang berdebat dengan saya siapa bahwa itu? Ayo hari ini kita berdebat. Serius 100%. Kenapa ingin memperbaiki Jembatan Kuning itu? Kan jembatan itu roboh, ada korban. Ya, banyak korban juga kan? Ya. Keinginan daripada Bupati Klungkung Pak Suwirte pada saat itu mau bangun jembatan permanen. Nah, kalau mau bangun jembatan permanen nggak mungkin bisa selesai cepat. Kebetulan waktu itu saya pimpinan, wakil ketua Komite 2 membidangi tentang infrastruktur. Ya. Saya panggillah ketua Balai Jalan, Pak Ketut. Ketua balai ini, Pak Tut, ini kan Bali ini kan, dia senang jembatan ulung, kuluk, tabrak motor, CNN kena kegiatan. Begitu internasionalnya Bali, malu negara kita tidak bisa memperbaiki yang mana jembatan itu. Pak Ketut menyampaikan, Pak Kadek, ada jembatannya, tapi di Surabaya. Yang perlu Pak Kadek dorong, Pak Kadek mumpung kenal baik dengan Pak Ian Koster di Banggar, dana untuk membawa barang itu ke gini didorong. Malah komunikasi saya sama Pak Ian untuk bisa mendorong anggaran. Diginikan sama Pak Ian, Dek kawal itu. Pak Ian kan saking sibuknya juga kan nggak mungkin mengawal yang begitu-begitu. Kawal itu, awal lah. Terjadilah itu. Ini yang orang nggak tahu juga. Pada saat melaspas naga sing undang. Sial. Ini bisa gitu nah? Nah, lawan kadina nyalon bupati bila di Klungkung. Ben ke politik lah. Ya, pokoknya yang penting kan memperangkat. Ya. Nah, kekeke. Tapi seorang Lola lu gowo lah. Nggak pernah saya, yang penting udah jalan gitu aja. Nggak pernah saya. Suatu kebanggaan lah ya. Suatu kebanggaan. Habis itu lagi jembatan putus di negara. Saya bisa lewat telepon langsung. Karena kan itulah kehebatannya DPD kalau mau berbuat. Karena langsung pusat, jangan di rumah, jangan di lembaga, keluar harus ngelah channel, berteman aja kementerian. Yang kementeriannya lah karya membantu percuma DPD semungkin. Harus kita yang mencari. Nah itu secara kewenangan, artinya bantuan-bantuan seperti itu. Tapi yang setiap bulan itu minimal 20 kali itu ngatur nilai-nilai. Makanya kandang suara saya itu terkunci-kunci.
Di Kintemani kalau saya mau nyalon DPD 95% itu tidak bisa berpaling dari saya. Setiap odalan di Pura Puncak penulisan ngaturang nilai-nilai. Itu ada nak pengisian namanya Gebuk Domas. Gebuk Domas. Gebuk Domas. Kalau yang di Pura Kehen Gebuk Sata. Itu kumpul pedulu-peduluan atau pengisian. Kalau udah beliau yang menyimpulkan ini. Nah, karena saya sering walaupun tidak ada kegiatan kantor, itu melali gitu. Nah, itulah kedekatan emosional itu. Ya, betul. Yes. Jadi kalau masuk dunia politik ya harus itu dilakukan. Makanya ini yang jarang saya ceritakan. Hanya saya menceritakan di tulisan itu. Nah, ini sekarang saya kesempatan untuk menceritakan ini bagi masyarakat Bali yang belum puas pada saat saya menjadi anggota DPD. Nah, wegang amuni kedua yang hidang mah. Karena seorang Beli Lola itu memang tidak pandai bermain sosmed. Lebih ke lapangan. Bukan pandai bermain sing bersosmed kayak gini. Tapi ada pejabat-pejabat yang pintar bersosmed. viral apa sing ada kan gitu. Makanya kalau dia jalan enak gitu. Nah, makanya kan saya bilang kalau saya mau nyalon DPD berapa periode saya bisa. Kenapa kok Pak Lola nggak ke DPD lagi? Ya. Berdua periode, bukannya tidak boleh dicalonkan lagi, mencalonkan bisa. Cuman sing puas. Kalau ingin untuk materi saya sendiri nyalon DPD saya John. Kalau untuk saya sendiri, tapi kan kepuasan batin saya, hati nurani seniman raga tuh berontak ya. Akhirnya saya maju ke DPR untuk apa? Untuk menciptakan sejarah. Nggak pernah ada anggota DPR calon DPR RI yang mengungkapkan secara gamblang, secara jelas apa dengan sebenarnya mahan di DPR nih. Hak rakyatnya apa deh? Itu saya bongkar 2019. Tanya masyarakat Bali itu yang pernah saya kampanye, saya buka. Anggota DPR nih gaji ini muni. Krisdayanti belum ngomong. Dia ngomong kan pada saat setelah pelantikan. Saya baru kampanye. Nih gaji pokok sekian, tunjangan sekian. Apa kan mana reses, kunjungan dapil, kunjungan komisi. Itu DPD. Di DPR pada saat nyalon DPR 2019. Saya nyalon, saya bongkar semua. Makanya minimal tuh 5 miliar setiap tahun itu uang tunai. Makanya beda antara uang tunai dengan program. Program ini merekat di kementerian. Sesuai dengan kewenangannya komisi berapa kan begitu. Ini programan bisa dikeluarkan lewat proposal. Misalkan Jun dari anggota DPR Jun ngaduang proposal. Proposal ini saya bawa ke kementerian. Tapi kalau uang tunai ini kan nggak perlu proposal. Terserah saya mau kasih siapa. Makanya saya bisa buatkan ngapain masal gratis. Satu desa adat 250 juta ini dari uang tunai itu. Dari uang itu. Misalkan ada kegiatan apa ini ada uang tunai. Ini yang tidak pernah disampaikan. Saya kan generasi muda dan saya sudah tahu. Oh kok kayak begini ya negara kita. Kok parlemennya kayak begini. Justru saya yang salah kalau saya tidak membongkar ini. Kok saya tahu kok saya nggak bongkar. Dengan konsekuensinya Anda akan dibully oleh teman-teman yang lainnya. Dibully habis saya. Dan saya tantang kalau saya dibully. Kok begini-begini? Wah, ada salah seorang telepon saya. Pak Kadek meledakan martabat. Ayo. Laporkan saya. Anda melaporkan saya siap hadapi. Orang saya mau mengatakan apa adanya. Bicara kenyataan. Ngapain takut gitu. Nah, itulah yang sebenarnya ini kembali karena jiwa seniman. Apa adanya. Dan banyak juga yang menyampaikan, oh Lola apa gaya ini mungkin ini. Nah sekarang lah saya sampaikan. Mungkin lewat Jun sekarang dilihat sama, oh ternyata Lola pidan menggaya waktu DPD. Oke nih. Oh iya karena sing ada nak nawang sing menggaya orang itu ada bakat jelekang Lola. Oh ternyata iya sing main medsos. Iya. Nggak diekspos. Sing ada yang orang. Iya. Tapi apa yang saya sampaikan ini saya sampaikan di kandang-kandang suara saya. DJ Raga ngaturang ilen-ilen sebelum tampil nih Jun. Raga pasti gini pidato. Satuang betul. Karena ampura niki dedani sementon di tiang sarang sami. Makanya saya bilang DPD itu terkenal di Bali. Masyarakat tahu yang namanya DPD gara-gara Lola. Ngaturang ilen-ilen itu Manawang DPD. Kewenangan DPD itu apa duen man DPD. Tapi di tempat-tempat memang kadang-kadang suara raga deh. Di jangan orang lain itu raga nyatu. Tapi ada memang tempat-tempat yang tidak
belum pernah saya kunjungi, kan dia nggak tahu. Betul. Justru yang paling jarang saya kunjungi kan Denpasar. Denpasar, Badung Selatan itu jarang. Iya. Malah ke pelosok ya. Di apa nanti milih lagi ya di Bongkol Gunung. Lebih ketop itu. Lebih ketop itu kita mani, di Karangasem, di Kubu, aduh di Tembok, di Jekule. Itu yang man suara itu jak-jakin. Kan. Mesti banget suara di Denpasar, jak-jakin. Iya saya ya ada nagih yayasannya. Iya. Makanya gimana Lola? Orang ada yayasan cepol karena saya nggak ada yang alih. Sing ada ke ujung-ujung tegal. Saya tahu ujung-ujung tegal. Nah itulah di mana saya berbuat, di sana lah masyarakat tahu. Jembrana khususnya. Jembrana itu dari ujung sampai ujung semua. Masanya Lola semua. Woi, makanya sekarang orang penglisir itu terus terang sumpah Jun, telepon saya. Pada nyalon DPD ben pada. Dia yang bang apa? Nilai-nilai doen tuh cara pidan ya sangat yang nak berdemen, yang nak benawang DPD sangat ada apa? Daripada jani besi sih ada nak nengukin tiang main di DPD ini gitu. Begitu loh penglisir saya memaksa saya untuk maju DPD. Kenapa anda lakukan? Karena saya ingin berbuat lebih. Kalau saya di DPR kan hampir 10 kali lipat dari DPD yang saya berbuat. Pergerakannya ya? Pergerakannya dan yang Jun, gini Jun. Saya pas nggak pernah lihat datang. Pak Lola, pada niki mungkin sanggahi wo, kiplingi wo, sautin raga, benain kita. Padahal yang diharapkan, tukang alia ke gitu. Tapi mau berian, paling pada aja ngurtu aja gitu. Mendijali ya. Sing sesuai harapan jawabannya. Dijali yang plus ada tuh anggaran kita nggak punya. Makanya itulah niat saya untuk ke DPR. Tapi kenapa beliau Lola mencalonkan diri ke saya dengar ke Sulawesi ya sekarang ya? Kenapa nggak di Bali? Kalau saya di Bali kan ada matematika politiknya juga. Di Bali kan teman-teman PDIP kan mendominasi nih. Sekarang partainya apa di Sulawesi? Saya Hanura masih. Oke. Masih Hanura. Ada hitung-hitungan politik, Ada. makanya ke Sulawesi. Ada matematika politik. Oh gitu, makanya saya mikir Yang bertarung di Bali, asananya mau berat-berat pesan asananya. Pesaingnya, habis itu yang saya ajak untuk bertarung juga belum ada kan gitu. Karena ada 9 ini, Ya. 9 calon ya. Nah ke Sulawesi. Nah kenapa ke Sulawesi Tengah? Itu saya hitung. Nah, ini coba gimana hitungannya tuh? Hitungannya begini, karena di Sulawesi Tengah kan ada Hanura besar di sana. Oke. Satu wali kota Palu, ketua Hanura, Sulawesi Tengah. Dan Anda dekat juga. Dekat. Oke. Bupati Morowali Utara, kawan baik seperti saudara saya. Bupati. Nah, masyarakat Bali di Sulawesi Tengah, itu pemilihnya itu ada sekitar 180.000. Oh banyak ya? Banyak. Makanya saya bicara sama masyarakat Bali, saya ingin membuat sejarah hidup. Kalau saya tidak berbuat, biar saya nggak selamat jadi orang. Ini yang saya buat, ini program saya ngaben masal gratis. Di Sulawesi. Ngambil masal gratis, ngenteng linggih. Pendanaannya nanti. Kenapa saya berani buat program yang besar-besar seperti itu? Seperti yang muslim, sunatan masal apa? Karena saya tahu nih uangnya ada. Saya tidak akan bohongin. Karena ini setiap tahun uangnya ada sekian. Kenapa nggak bisa? Tapi sebelum saya menyampaikan tentang program, saya sampaikan dulu ini buka-bukaan nih. Ini lo pipes nih. Nah, ampun wenten pipis niki ada uang. Nggak nanti yang makin program napi demen nih. Niki tiang ngaim. Ngaben masal. Udah ya pengonyang nih niki uling niki pipes nih. Nah, program ngaben masal gratis. Yang wenten karya ngenteng linggih, kuda pengonyang nih. Niki wenten danane. Kalau nggak ada dana kan nggak mungkin saya. Tapi program-program ini sudah disampaikan. Sudah disampaikan baru beberapa titik. Sudah mulai ya. Nanti pada saat masa kampanye baru saya akan turun ketemu sama. Tapi sekarang dengan baru 3 kali saya turun Astungkara penglisir di sana itu welcome-nya luar biasa. Sampai sudah membentuk tim. Kepala desa perjuru itu udah, wih, kan banyak sekarang yang menegatifkan saya. Oh Lola nak sengkang uangnya di Bali. Ada sampai gitu? Ada. Yang namanya politik kan black campaign kan banyak nak sengkang uangnya di Bali, sampai di Sulawesi Tengah. Saya di Sulawesi Tengah saya sampaikan begini, saya ingin membuat sejarah hidup.
Kalau saya mau, saya di Bali nyalon DPD. Tapi tiang sing puas. Ujang Pak Dek sing nyalon DPR RI di Bali. Tiang nyalon DPR RI di Bali berat ke kata dia. Tiang mahan suara kalau sing di kursi ke kata. Ya. Pergerakan tadi itu ya. Iya. Nah, kenapa Pak Dek sekarang Sulawesi Tengah? Begini, karena ada kekuatan wali kota Palu, bupati anilah karena yang ngadokang tiang nih. Nah, ditambah makin semotone milih tiang sangat luar biasa. Karena 7 kursi di sana kan 7 kursi dari 1 sampai ke 7 ini beda-beda partai. Satu kursi tidak dominan lah kayak di Bali kan merah PDIP yang dominan kan begitu. Kalau di sana itu cuman di sana memang beratnya medan tempur luas aja. Satu kabupaten kan 2 kali lipat daripada Pulau Bali aja. Jalan darat ini bisa 4 jaman. Saya berangkat dari Parigi Motong jam 12 malam mau cari Kabupaten Luwuk Banggai sampai Poso jam 7 pagi. Dari Poso ke Luwuk lagi 5 jam, 7 tambah 5. Saya ke pos gitu dong. Tuh fisik juga harus bagus ya. Bagus. Bisa koneksi di lokasi bukannya kan? Makanya kalau jadi calon di sana harus fisik. Makanya harus fisik, harus kuat. Oleh sebab itu kan banyak sekarang berseliweran nih. Black campaign, bilola gini, apa gak ini pindah di Bali gini. Nah, tadi saya sampaikan, inilah saya sudah perbuat. Betul. Cuman, saya nggak nawang di bilola karena saya tidak main di medsos. Medsosnya tidak ada yang, kalau ada yang mau menyangkal, mau ketemu sama saya, ingin tahu yang sebenarnya, saya akan ceritakan. Ayo Murte. Makanya gini, kalau yang namanya dunia politik, saya sudah memahami. Bilola, politik itu jahat nggak sih? Politik itu jahat nggak sih? Kalau politik itu syarat kepentingan. Syarat kepentingan. Kalau dia satu visi dalam kepentingan, koalisi namanya. Kalau dia tidak dengan tujuan yang sama, oposisi dia. Tapi berteman tetap. Itu ya. Justru pertemanannya itu di luar warna loh kalau pengalaman saya lihat. Justru pertempurannya kadang-kadang menyegar kan biasa gitu. Di media menyegar, di tepuk bintang korto gitu ya. Keke cenderamago. Emang gitu ya. Tapi akhir-akhir ini banyak saya lihat fenomena di mana ayahnya ini sudah jadi politikus besar nih. Kenapa ujuk-ujuk anaknya yang tidak bermain politik tiba-tiba ikut mencalonkan diri ya? Banyak itu yang saya lihat anak-anaknya tiba-tiba ikut. Tapi kan belum tentu terpilih. Jadi kenapa mereka ujuk-ujuk mencalonkan anaknya yang dari segi hitung-hitungan politik partai itu kan itu kayaknya kansnya besar karena didukung oleh bapaknya kan itu diberikan maju, tapi kan dengan pemilihan masyarakat kan belum tentu ya. Makanya lebih baik kalau mau masuk dunia politik jangan instan. Kalau instan ya cukupkan dana. Apakah ada kemungkinan ayahnya takut kehilangan kekuasaannya hingga menurunkan ke putra putrinya? Ada juga. Ada ya. Tapi kalau misalkan dia menggantikan ayahnya itu dengan sistem penunjukan, itu baru namanya apa namanya? Ya, lupa saya. Generasi? Nah, generasi itu penunjukan baru. Kalau sekarang ini kan pemilihan langsung. Walaupun anaknya dipakai dia belum tentu juga. Tapi kalau beliau nanti kalau sudah dewasa tuh si siapa anaknya? Laki. Ingin nggak menurunkan? Saya lihat kayaknya nggak ada. Tapi dia darah berginanya keras ya. Iya. Tiga-tiganya ya. Kalau yang cewek dengan ibunya dia sama. Nyanyi. Saya lihat juga bagus sekali suaranya. Tapi sekarang, apa tuh ada? Maksudnya bukan masalah gimana. Jadi kebahagiaan itu sudah saya nikmati sekali sekarang. Udah puas. Puas sekalipun anak-anak sudah bu. Hubungan anak-anak sama papanya gimana? Setiap hari di rumah saya terus terang sama anak-anak itu jarang saya marah. Dekat sekali ya. Ya pokoknya saya ngomongin sebenarnya dari orang tua kan sing cocok gitu ngomong aja apa. Pokoknya dalam pendidikan yang penting naik. Kan begitu. Nah sekarang kan sekolah itu kan tidak ada yang tidak naik, cuman nilai tertinggi dan rendah. Saya kan lihat dengan perkembangan teknologi sekarang di sekolah bisa dipelajari ya. Di modelnya dalam pendidikan, tapi dia harus punya skill. Betul. Dia sekarang
pinter, udah edit gitu deh. Itulah yang diasah. Iya, ada suatu perusahaan yang membahagiakan dan membuat orang kaya di seluruh dunia ada. Tanpa kita tahu di mana kantornya. Tahu nggak? Apa itu? YouTube. Saja. Ya kan? Pernah nggak Anda melamar di YouTube? Nggak pernah ya. Tapi kan Anda bisa mendapatkan saja. orang kaya-kaya lagi kan? Iya. Iya. Nggak pernah melamar. Benar. Tergantung ke kreatifan kita bikin Kreatif konten. itu kita konten. Iya. Itulah zaman sekarang. Sekarang nggak harus berdasi dan harus duduk di kantor ya bekerjanya. Saya waktu sebelum begitu viral seperti ini dunia kerja, saya dulu pernah datang kunjungan waktu itu ke Taiwan. Waktu itu di Taiwan kan sudah antara langit dan bumi dengan negara, artinya waktu teknologinya. Ya. Di sana itu kerja pakai baju kaos, Santai. sandal jepit dan sambil ngopi gitu. Mejanya ya seperti di Indonesia sekarang gitu. Saya sudah dapat itu melihat itu 10 tahun hampir 15 tahun yang lalu di Taiwan. Kunjungan kerja. Nah, sekarang kita lihat di Jepang lagi. Kan sudah santai begitu. Di mana-mana pun bisa bekerja dia. Nah, sekarang di Indonesia kan baru ini. Ya. Nah, artinya bukan sih baru-baru, artinya udah hampir Sudah mulai ya. udah mulai membuat kantor yang santai gitu, yang menyatu dengan alam. Nah, artinya kita sekarang menyongsong ke negara maju lah. Jadi di Bali pun jangan terkejut orang tua kita melihat sekarang perkembangan generasi muda kita. Emang zamannya seperti itu. Jadi sekarang yang ingin saya sampaikan kepada tokoh-tokoh di Bali, Ya. untuk mempertahankan budaya adat dipertahankan, tetapi bagaimana caranya mengemas keyakinan umat untuk bisa dalam upacara-upacara itu yang bisa simpelkan, yang bisa dilakukan masalkan. Karena tantangan ekonomi ke depan ini makin keras persaingan. Ya. Kalau misalkan contoh, mohon maaf nih Jun, saya tidak anti NKRI. Misalnya Jun agama Muslim, saya Hindu. Kerja di hotel, posisi sama. Ya. Jun waiter, saya waiter. Gaji Jun sama dengan saya. Ya kan? Jun 3 juta, gajinya saya 3 juta. Tapi dengan gaji 1 bulan yang sama, pengeluaran sekarang yang berbeda. Ya kan? Purnama, Tilem, Kajang Kliwon. Yang lain telah biasa di Indo. Saya 3 juta pendapatan sama dengan Jun, tapi penghabisan saya itu dalam sebulan bisa 2 juta. Sisa 1 juta. Jun karena keyakinan berbeda, pengeluaran yang jadi Jun ngidang nabung. Nah sekarang bagaimana caranya pengeluaran yang 2,5 ini biar menjadi ringan? Ada upacara-upacara ngaben masal, metatah masal. Kalau misalkan belum, kayaknya nganten konen biasa, coba biasa. Ani memang nganten di kriya ada masal, ya sudahlah. Tetapi maknanya kan tetap bantennya memang itu jangan dikurangi. Betul. Tetapi kita rombo bareng-bareng. Bisa dibikin lebih simpel lah. Ya. Lebih simpel. Kalau uangnya yang dikeluarkan 100 juta sendiri 100 juta. Tapi kalau makin banyak kita ajak, Sama bedir ke meswang. iya, ngajak 100 rombongan, ngonyong 100 juta, ya pada 1 juta. Kan begitu jadinya makin banyak makin bagus, tetapi intinya jangan dirubah. Betul. Jadi makna upacara itu tidak dirubah, tetapi mari kita buat bersama-sama. Apalagi sekarang dengan adanya Perda nomor 4 tentang desa adat, ini kan sudah bisa pemerintah Provinsi Bali untuk memberikan anggaran APBD-nya untuk kepada desa adat. Buatkanlah program. Nah inilah saya acungi jempol tentang disahkannya sekarang undang-undang pemerintah, undang-undang pemerintah Provinsi Bali. Yang nanti 2024 WNA warga negara asing yang datang ke Bali itu 150.000. Nah 150.000 ini kali sekian yang datang ke Bali, saya perkirakan itu dari satu sumber itu sekitar 2,5 sampai 3 triliun itu tiap tahun. Nah dana inilah perlu dibahas di awal. Karena pemimpin di Bali itu kan cuma 2 periode. Jangan sampai setelah pergantian pimpinan
program dengan uang kita. Harus sekarang dibahas di parlemen, di DPR provinsi untuk pelestarian budaya dalam dia keterangannya apa, ngaben apa itu untuk adat itu berapa persen dari satu sumber ini untuk bidang kesehatan apa itu sudah dituangkan dalam aturan. Jadi siapapun pemimpinnya dia akan mengikuti role itu. Ya. Kebijakan sudah dibuat di awal. Makanya dari awal saya sudah sampaikan DPR provinsi, ayo bahas saja itu, mumpung belum belum berjalan sudah dari awal. Nanti pergantian pimpinan nggak sing tahu kan. Sebentar lagi kekosongan pemerintahan di Bali ya. Jangan salah. Apakah akan terus gubernur orang Bali? Siapa tahu suatu ketika Ahok jadi calon gubernur di Bali, itu misalkan nanti dari gubernur Nyenawang. Jadi kan terserah dia mau buat program apa. Kalau dia nggak berpihak tentang budaya adat, mungkin kisahnya kapan ke soleh-soleh. Dibawa ke program, tapi tidak program yang sesuai dengan keinginan daripada budaya itu sendiri. Ngeri begitu. Sing hebat otak lola tuh. Hebat. Orang ada yang belum dipikirkan. Belum ada orang berpikir itu. Nggak ada orang berpikir itu. Ya memang Lola ada gubernur. Makanya karena Ya, kemungkinan bisa aja terjadi. Nah, kayaknya kalau saya Astung Karis Suwici dia dari susunan garis tangan saya lolos di Sulawesi Tengah menjadi anggota DPR RI. Saya minta di sana yang penting apapun program saya akan laksanakan 2 periode aja. 2 periode dari DPR RI marem mau pamit ngajak semeton Sulawesi Tengah yang mau pamit nggih. Tiang ampun lingsir mungkin kan umur tuh kalau misalkan terjadi ya 65 lah. 65, 70 tiang kamu boleh ke Bali itu nyalon gubernur. Iya tidak. Tapi kalau saya tidak berbuat di Sulawesi Tengah, mungkin nanti di Bali di Sulawesi Tengah ya mulu-mulu. Kan begitu. Ya, pertaruhannya nama baik. Makanya kalau jadi di sana satu yang saya mau buat saya akan turun di sana anak-anak generasi muda kok kayaknya makin jauh dengan adat budaya. Akhirnya saya ingin membawa yayasan saya ke sana. Tiap-tiap kecamatan saya akan mendirikan padepokan seni. Di sana saya ada gongnya, ada anak-anak melajang ngigel. Saya gilir desa ini, desa ngigel gratis. Mereka sudah punya gong nggak ya? Ada, tapi kan tidak begitu lengkap di Bali. Saya rencana mau itu. Artinya memperkuat jati diri masyarakat Bali di daerah perantauan. Itu yang Bali. Jadi generasi muda yang mau kuliah ke Bali, saya akan kuliahkan di ISI Denpasar. Saya akan sisihkan gaji saya untuk menguliahkan dia. Setelah dia lulus, dia akan kembali ke yayasan, ke padepokan itu untuk ngajarin anak-anak. Tapi digaji oleh yayasan. Karena dia kan ada badan hukumnya. Boleh saya carikan bantuan ke BUMN untuk mensponsori yayasan. Anda sudah sampaikan program ini? Udah saya sampaikan. Keren nih loh. Inilah program saya yang disenengin sama peneliti di sana. Jadi di sana ada baris gede, pakaian tari saya akan sediakan semua. Segala jenis pakaian tari saya akan sediakan. Nanti ada pengurusnya. Saya akan udah kari ngenteng linggih. Tak perlu bingung-bingung lagi. Ada wayang lemah, tinggal itu sih yayasannya Pak Lola. Itu di padepokannya Pak. Semua sudah di kepala itu padepokan. Urusan wayang padepokan, topeng sedekarya padepokan. Jadi orang-orang temannya semeton Bali yang di sana kalau ada ngetek linggih dan lain-lain nggak usah berpikir tentang dana lagi ya. Sudah siap, orangnya sudah ada, tinggal ngirim. Itu pun saya akan siapkan infrastrukturnya. Saya akan siapkan semua. Nanti kan karena sudah DPR kan gampang. Cari anggaran yang masukkan di sana. Yang penting kan dipertanggungjawabkan untuk apa itu. Betul. Nah, apalagi berbadan hukum yayasan. Nah, itu. Jadi biar ada suatu tapak lima akan menjadi sejarah di Sulawesi Tengah. Lola. Walaupun saya pergi dari sana nanti sudah tua gitu, apalagi nanti Namankunan di Sulawesi Tengah. Nyenawang. Buang mau balik itu. Kan lihat beda tuh kan gitu. Kita nggak maju itu. Nah, tapi di sana sudah ada yang namanya tapak. Artinya sudah. Jadi orang-orang yang besok-besok ingin menggantikan saya, dia pasti akan
dituntut lebih, Ya. begitu. Bisa dibilang menjadi seniman ini dan menjadi anggota dewan ini pengabdian buat lelak seumur hidup ya. Sebelum pensiun nih kan ada keinginan untuk itu kan? Iya, Kalau tidak ingin memperjuangkan masyarakat, untuk apa menjadi? Sebenarnya Jun, kalau mau mencari, kan ada orang, Jun Bung Sugih ini kok ada nyalon, mencalonkan diri bengelah. Manusiawi, orang dilahirkan ke dunia untuk mencari kehormatan. Contoh, ada orang membangun pura, Jun pengusaha, nyumbang 1 miliar, saya jadi bupati atau jadi dewan, nyumbang 5 juta. Saat peresmian, nyen mesamat malu, nyen ngunting pita, nyen nanda tanganin prasasti. Sing ada yang terhormat pengusaha Jun nyumbang 1 miliar, saya ada gitu. Yang terhormat Bapak Bupati Aja. Padahal ini nyumbang Leonan. Bisa di belakang enggak? Aja. Artinya walaupun orang kaya, pengusaha, itulah banyak pengusaha yang mau mencalonkan diri. Kenapa? Biar sumbangan-sumbangan yang dia berikan kepada masyarakat itu arti mesamat selama ini sama. berarti atulah pamre. Tapi itu Manusiawi. manusia itu. Karena memang semua akan mencari kehormatan. Ya. Untuk datang ke alam Nirwana Resort, Aja. kehormatan itu dicari. Padahal bengelah. Kalau muntu sugih ini nu mesti nyalon. Karena konen arti, konen terhormat sumbangan dia. Kayaknya pang terhormat sumbangan ini. Harus menjabat. Jadi terhormat. Tapi setelah menjabat, Jun, sebenarnya kalau mau ya, ini pesan kepada anggota dewan semuanya, kabupaten, provinsi, DPR RI, DPD. Ini pesan dari orang yang sudah mengalami nih. Mana hak Anda, mana hak rakyat, bedakan. Saya dulu bedakan itu. Hak saya gaji pokok, tunjangan. DPD itu berapa sih dapatnya per bulan? Gaji pokok 15 juta, tunjangan sekitar 40. 45 juta, pokoknya total semua sekitar 65 jutaan. Itu bersih. 65 juta itu untuk ya, hak pribadi. Anggota itu. Tapi ini kan sudah termasuk ngoyong di Jakarta, sing manmah itu ngekos itu ngoyong di Bali, pokoknya urusan semua ya, ada nak gelem nage bantuan dana tuh gitu loh. Oke. Nah, tapi kalau ada dana-dana yang lain ini uang reses sih bukan hak kita itu. Tapi luang ini dari dewan, makanya ada orang sakit ditanggung asuransi kesehatan pejabat negara. Raga sakit mereka sanglah pun dokter sengap Jun. Pejabat negara repot. Gelem coba inang kocong deh. Rumahnya berarti kan itu sudah mendapatkan kehormatan. Iya. Jadi saya yang begini-begini nggak ada orang tahu juga. Raga ngelah setap Jun. Raga biasa di Sanglah tuh. Ada yang paling banyak saya bantu tuh kalau nggak salah Jemberana sama Bang Li yang tahu-tahu saya. Nelpon, lah gini-gini di Sanglah. Saya suruh kok anak buah Raga di Jakarta. Ya. Wid, Edi sama Widwin datang ke Sanglah. Namanya ini nomor teleponnya. Bantu. Kawal sampai selesai. Bantu. Itu paling sering. Kadang-kadang jadwal operasi konenman ya kalau inang kocong gini kan tetap belum ini masih banyak ini. Ini terus terang Indonesia Ya. ini Indonesia Harus ada orang dalam ya. telepon gini Pak. Dimudahkan. Itulah bumi ini tuh. Ya. Nah yang begini kapan selesainya kita nggak tahu ini. Nah. Suatu ketika pasti akan selesai dengan diberikan banyak masyarakat yang apa namanya Edukasi terus gini pasti akan selesai. Ya. Makanya saya bilang pada saat ini hanya maremuntu ngidang gitu loh. Padahal bidan kan konen ada handphone jadi sebuah ada gitu. Sama seperti dulu dan ngaben sang. Habis itu ada kompor lingis gas, komplit, di lingis gas, anak sang, pidan. Akhirnya, luwung. Jadi bau gas tabung ya, itu berubah nih.
Lebih disimpelkan ya Simpel semua. kan. Sekarang ada orang meninggal dulu, tuh kena yang kesugihan bintuang. Ada tempat kremasi Nah, sekarang ada kremasi, ada jadi kulkas gitu jadi. saja. Itis kayaknya ada nak nyewang tuh. Oh, aja. Kan teknologi. Semua menjadi lapangan pekerjaan ya. Semua menjadi Apabila lapangan ini dengan baik. Nah, makanya itu yang saya bilang nggak puas lah. Ini terus terang Jun, baru pertama kali Jun. Di podcast dimanapun apapun saya nggak pernah ceritakan tentang apa yang saya perbuat di media ini. Termasuk di podcast yang itu. Pokoknya di mana-mana saya ceritakan ini. Karena kenapa saya ceritakan ini? Karena sudah banyak sekali saya baca, khususnya di media di Sulawesi Tengah. Apa Lola gini-gini apa ini? Nah, udah saya biarin aja. Biarin. Saya jelaskan di sini. Ditambah nanti pada saat saya turun. Ya. Satu ketemu, saya akan ajak buka-bukaan. Ajak buka-bukaan. Satu, karena saya sudah bosan melihat seperti ini. Saya tahu kalau saya diam, saya juga kena karmanya. Makanya saya sampaikan. Setelah saya sampaikan 2019, tidak tidak terpilih. Ada Krisdayanti yang sudah dilantik. Kalau nggak salah, kira-kira lagi 6 bulannya dia menyampaikan seperti Dia itu. menyampaikan betul. Diperkuat lagi oleh Fahri Hamzah. Benar nggak itu? Benar. Disampaikan oleh Pak Mahfud MD kemarin, saya sempat baca, untuk menghilangkan korupsi di Indonesia, Ya. jalannya adalah transparansi, keterbukaan. Sampaikan. Makanya anggota dewan sekarang ini ya harus transparan. Ya. Dulu terus masyarakatnya jadi teke reses, aneh banget bansos. Uang resesnya sih bang. Pada ya masyarakat juga nggak tahu ya. Nggak Harusnya tahu. kasih tahu. Nah kadang-kadang ben soleh nih ben. Desa tuh kepala desa tahu, tapi bangga bagian benda hilang. Aja. Aduh, makanya jadi desa-desa ada terus lagi kampanye pindah ide dane semeton titiang sarang sami. Wenten jawabannya tiang kekale man ngajak sing yen tiang man tiang nyalanang visi misi tiang ini ki yen tiang teman bin bidan yen ada anggota DPR meriki ragi reses de terimana malu terkedang pesen tiangnya Pak Lola pidan ke orang meriki nak reses nak ada pipis nih ke encen pesnen. Lola sampaikan. Saya sampaikan coba amun saya ketegar. Saya kita menggaya. Bukannya masalah sebenarnya begede Jun Jun. Masa Jun sing puas? Oh ya. Jangan berpikir yang enggak. Masa enggak puas bangun gaji 15 juta ngajak tunjangan, masa sing puas? Sabi ni madana len. Makanya saya kepuasan saya dulu, enggak pernah ada orang yang mau berani minta uang ke rumah saya. Karena Karena saya saklek Jun. Saya di Kelungkung ngoyong gitu ada di sisi ngide bebas dah. Tak ada hubungan sama saya. Saya kebahang, apapun tato preman-preman tege, nagi melintua gitu, gitu. Yang saya berikan nilai-nilai, namun ada perjuru tege, kayak apa itu? Ada telepon perjuru, itu yang saya buat. Ya. Kalau satu dikasih John, yang Yang kelas begitu, ya orte, yang bikin ke ngai-ngai ngeliung-ngeliung tege. Saja. Dan itu pun akan terus begitu, lebih baik dari awal. Makanya kan ada orang bilang asal Begalungan Kuningan apa anggota dewan sengaja di Jumang karena dia nggak bisa mengkemas bagaimana caranya menolak itu. Kalau saya saklek nggak mau, pintu saya tutup, Galungan saya sama anak-anak Soalnya ada dia anggota dewan pas begitu mau upacara besar tuh nyiapin amplop ya. Ini untuk. Kan bisa sing lapor ada dia. iya karena tidak bisa mengemas. Kalau Tapi Lola semenjak jadi menjadi anggota dewan tuh tambah kaya nggak? kalau saya jujur ya, Dari segi finansial. kalau dari finansial dibandingkan jadi pelawak, saya meninggalkan dunia komedi. Tidak sih, artinya meninggalkan dalam artian tidak menerima honor itu dari tahun 2009 ke 2019 berarti 10 tahun. Mungkin 100 berbanding 1 Dari hasil DPD. yang mana satu? Yang DPD 1. Gitu ya? Yang pelawak 100. Saya pikir terbalik. Kalau saya sekarang tanya sama pelawak-pelawak sekarang dengan honor yang begitu
lumayan itu. Ya kan? Satu kali nari kalau 1 bulan. Kalau di anggota dewan itu hanya sebagai kepuasan batin dan mengabdi kepada masyarakat. Kalau memang pikirannya itu, saya ngelaku Jun. Artinya tidak untuk berlebih itu, artinya untuk keluarga sederhana bisa. Karena memang itu yang diucapkan oleh pejabat yang benar kan? Sebenarnya itu yang benar. Kalau saya berarti kalau yang ada pejabat di sugih melihat tidak benar. Makanya yang dibilang Ahok benar. Itu harus pembuktian terbalik, harus ada sekarang undang-undang aset, pelacakan aset kan, pembuktian terbalik. Misalnya Jun jadi pejabat, sekarang sebelum jadi pejabat Jun melaporkan LHKPN. Ya. Punya Jun baru aja menjabat punya 100 juta. Nah, gaji sekian plek lagi 5 tahun aset Jun harus dipertanggungjawabkan itu. Iya, ulijan itu kan. Itu harus dilaporkan, uling dini, mengukup nomor buntut. Oh, yang harus laporkan ya. Laporkan itu. Di sana harus dilaporkan. Jadi kalau memang tidak bisa dilaporkan, uling dijetekan ini, gitu loh. Tapi kalau misalnya tidak bertambah kaya, kenapa Lola masih bertahan? Karena ingin saya berbuat. Itu intinya saya. Saya ingin membuat sejarah hidup, ingin berbuat kepada masyarakat. Saya lihat seperti ini dan ingin membongkar sesuatu hal yang belum orang. Lila geser dikit. Artinya ingin para pejabat ini membongkar apa tadi maksudnya? Membongkar anggaran itu. Yang selama ini rakyat belum tahu. Ayo kita bongkar sama-sama gitu. Jun juga nanti bisa Jun sampaikan nanti sendiri. Oh, saya udah dapat bicara sama Lola seperti ini loh. Ternyata DPR kayak begini loh. Kenapa? Jun sekarang saya kasih tahu, Jun tidak menyampaikan kepada orang-orang lagi, ya Jun juga ada karmanya. Iya, no. Saya, ya kan? Ya. Saya pun begitu. Saya tahu apa yang terjadi, saya diam. Kenapa? Saya karmanya. Sebegitu masyarakat selama ini kan nggak tahu. Nah sekarang daripada saya melawan arus yang begitu besar, lebih baik kan rakyat yang saya kasih tahu. Biar rakyatlah yang menjadi hakimnya nanti. Ya. Bila mana anggota dewan yang datang tidak terbuka sesuai dengan apa yang sampaikan, dia yang menghakimi. Caranya menghakimi apa? Ya nggak memilih, kan begitu. Nah kalau saya sekarang menyampaikan kepada rakyat, habis itu saya melaksanakan itu, Jun, rakyat tuh berpinter Jun. Kalau Anda tidak berbuat, besok pasti Anda dihukum. Dan hukumannya sekarang kan baru hukuman secara ya tidak diterima begitu. Tapi besok suatu ketika seperti di Amerika bisa dilempar gitu. Betul. Karena makin zaman semakin gini bisa jemaah yang terlalu busuk. Iya kan begitu. Tapi sekarang budaya kita kan belum sampai di sana. Belum. Masih ada etika kita ya. Etika gitu. Tapi nanti suatu ketika kita akan sampai gitu. Kenapa? Apa sebab? Karena mulai pergeseran etika ini udah berkaitan dengan kemajuan teknologi kan ini kan menggeser. Betul. Coba Jun bidan aing kewah mau balik film Blue. Jadi begitu sangka maka saat anak-anak saya jangan yang begini langsung iya Pak ada gini. Dia tahu, kasih tahu. Teman-teman SD loh, SMP loh. Bahaya sekali ya untuk generasi kita ya. Iya, dibilang positif medsos dia bawa ke arah positif ya luar biasa. Misalkan contoh ada bencana cepat kan? Ya. Misalkan yang pidan ngabur sepeda motor ngalih alamat bisa metakor suruh pindah ini serlo di keumahan ini di penyole besut kalau hilang penyol beta langkul bisa kulo membelai jadi sudah dipermudah lah. Sekarang tergantung kita ya, makin mudah makin ruwet pikirannya makin ruwet makin berbahaya ya. Kalau menurut Lola sendiri apa yang harus dilakukan oleh generasi muda nih? Di Bali khususnya nih, kita udah kehilangan budaya nggak ya? Udah mulai teriris nggak ya? Bukan kehilangan kalau bagi saya ya. Kalau bagi saya itu penggeseran. Tidak hilang, dia bergeser. Padahal cari jarum jamnya, jadi di posisi 9 bergeser. Pergeserannya ini ada. Berbahaya nggak? Enggak berbahaya, hanya pergeseran aja. Dia harus tetap berjalan, dia harus tetap bergeser, gitu. Tetapi dia dalam rule. Oke. Dia tetap bergeser, tidak mungkin banyak sekali kan
adat dan budaya kita gini udah bergeser, tapi tetap di dalam rule itu. Makanya saya bilang seperti ada dulu mana kremasi kan? Ya. Dulu kan ngaben, orang udah ada kremasi, tapi kan diterima oleh masyarakat. Singkatan mulai mesepek, padahal megai. Jadi kan itu diterima, itu diterima. Jadi kenapa itu diterima? Karena itu kesibukan masyarakat, betul. Kan gitu, kan sinyalang Saja. Yang jadi ngayah kok mulai, dia kan dituntut pekerja. Betul. Kalau dia nggak kerja dia panak sing makan. Nah, ini kan kehidupan. Nah jadi bagaimana cara inilah harus disikapi oleh desa adat kita. Ya. Jangan terlalu kaku, harus fleksibel. Ya. Yang sing idang ya, kena yang urunannya berapa melebihi daripada yang di desa. Misalkan di desa kena seket, ya 100 kena, tapi dadi bang luput sing ayah silakan anda kerja di sana, tapi kelebihan anda megah ini liunin man gitu. Artinya sesimpel itu ya. Sesimpel itu sebenarnya. Itu ya. Kadang-kadang kadang-kadang kan sing cocok ngajak pisah tuh. Ada mau dimanas-manasin. Yo sing time nengok supaya enak. Oh iya. Kan begitu sebenarnya. Tapi kalau dari awal sudah dikasih pengertian masyarakat. Nah, kenapa ya tadi sing ayah karena ya subel lebihan gini. Iya nak baik gini. Jadi kan masyarakat udah tahu oh ya gini. Jadi anis singelah nih cuma ya ngaya. Kan begitu sekarang. Saya pernah mendengar fenomena pelawak menjadi seorang presiden ya. Di Ukraina kan ada tuh pelawak dari presiden. Kalau presiden Ukraina sekarang ya itu kan pemberani banget ya karena dia suge sing banding melawan negara yang sudah besar. Tapi saya respect banget nih. Nah, seandainya beli lola di gadang-gadang nih, beli lola di Bali aja. Dan di apa gitu. Kalau cita-cita saya sih ada keinginan ke sana. Tapi kan perlu langkah yang patut cara menaik gitu. Saya belum bisa mencapai itu yang step by step ya. Step by step. Kalau mau naik itu kan satu kan gitu harus tapi tetap naik kan gitu. Tapi kalau kita mau cita-cita lompatan 4 gitu misalkan, kan par coksan nih. Memaksa melompat hadisin loh. Ya. Kan gitu. Lebih baik memang ada tujuan ke sana, tetapi ya pelan-pelan aja. Situasi kan tidak tahu situasi ke depan seperti apa. Makanya kalau saya di Bali kemarin kebetulan dari jadi ketua partai banyak memberikan masukan kepada gubernur. Saya banyak sekali saya buat saya kan ada di kantor juga studio podcast Hanura Bali Official. Ada. Oh. Satu-satunya loh partai yang pertama kali ada studio karena saya ngapain sekarang partai kayak rapat gini. Nah sekarang generasi Z ini beda, dibikin fun ya. Dibikin fun. Saya buat begini, anak-anak muda yang mau bincang-bincang di sana ada, yang santainya juga ada, yang politiknya ada gitu. Sekarang dunianya begitu. Ya. Makanya generasi sekarang ini zaman Orde Baru. Ada masa transisi, habis itu reformasi. Transisinya pasti pemberontakan kan. Sekarang ada pemberontakan fisik dan ributnya fisik atau ribut secara media kan gitu. Habis itu masa reformasi. Nah sekarang ini transisi nih. Coba kita perlihatkan di politik nasional ya. Politisi yang umur sekitar di atas 40-50 ini masih gaya politik zaman reformasi. Ini sudah transisi, gaya berpolitiknya berbeda. Gen Z ini sudah ada. Contohnya anak Presiden Gibran ini salah satu contoh politisi Gen Z ini. Santai begitu. Dia waktu mau jadi wali kota bajunya itu batik gambar-gambar. Dan orang merasa kagum dengan itu ya. Respect dengan berbeda ya. Yang begitu-begitu sekarang. Makanya kalau di Bali nih saya lihat sekarang politisi muda kayaknya belum ada yang berani tampil ya. Kenapa begitu? Tidak percaya diri, belum menemukan suatu contoh gitu, suatu contoh sebagai cerminan dalam hal dia melangkah. Makanya kalau di Bali saya seniman apapun itu kalau mau diskusi saya bilang kalau mau berbuat jangan instan lah 5 tahun lah karena ada pencalonan uling jani
Apa dek jemak gaya Ya, dia? saya mikir gitu juga. Kenapa nggak ada tokoh politik yang menjadi sahabat generasi Z ya? Artinya angonnya timpal gitu loh. Angonnya timpal, mengadu dan lain sebagainya. Cara pidana beliau lah, ini lah ngigal ngorter kalau tidak mengatur jarak antara pejabat dengan masyarakat umum. Biasa aja, blah, negak, ngopi. Negak ngopi. Kadang-kadang di kita mani Jun kita mani saya negak makan. Kan itu kan juwo. Ya. Kan buyung liu kan. Betul. Nasi putih nggak bisa selom dah deh kalau buyung. Jadi nak makan ya makan. Apa bahasanya menyambut itu? Sehingga nak buyung ini land up. Dalam hati kan apa land patu. Tapi karena memang sudah perasaan sudah tidak ada. Ya, udah menyatu. Menyatu biasa itu makanya itu aduh gimana ya? Kadang-kadang udah tidak ada kegiatan saya udah lewat sana. Senang rumah nih di guru pendukuan nih. Kali kabian guru gitu. Singain. Oh, singa mau ngomong sepatu plastik itu. Iyan cara jadi itu semua ngajak tim video tuh. Nah, itu enggak bisa berdidian gitu. Wih, pada bilang mulai. Marah ada selama minggu cuma numpung lewat singain yang mengelah pelisir gini. Ajak ke pohon ngidu ada. Kopi sim yang sila mutamus itu. Nah, itu dah. Negak gitu. Dan ngomong guru. Apa kayaknya kan nyalon guru buin kengken guru. Apa jawabannya? Pak Dek, kalau lah dia bubin mai, bang tiang guru merakatang dini. Sing bang bin kampanye itu, bang guru merakatang dini. Kalahin beban itu. Karena di sana kan politiknya pasti politik bebek, di mana pengelisirnya semua ikut. Karena ketokohannya masih. Itu yang kita pegang. Makanya kan beda-beda ini sistem. Dinilai, ya di Denpasar. Aja. Pengelisir nih kau, anak buah bisa kaki kau. Saja. Saya melihat Beda-beda gini. Tempat itu beda-beda karakternya. Karakter beda-beda, cara politiknya pun pendekatannya berbeda. Ya. Nah, kalau pendekatan saya lewat media hiburan yang cocok masih di tempat-tempat itu. Di Kintamani, di Jembrane, di Tabanan, di pelosok-pelosok. Ya. Karena masih menerima hiburan, masih menerima secara kedekatan. Yang sebuah terkontaminasi dengan kontimasi politik, yang itu dilukin dengan gaya gitu, sing terimana aneh gaya medsos temenina. Oh, aneh petang-tang peteng-teng, ngaku kini, ngaku gitu. Padahal saya sampaikan. Kalau ada politisi ingin mengangkat namanya lewat media sosial, lewat dunia maya, nembe madan maya denau ke ketua. Saya sampai bicara begitu. Kenapa kok Pak Lola bilang maya denau kan raksasa? Dunia maya, ane ngangon tuh maya denau raksasa. Artinya dia itu mempengaruhi masyarakat itu dengan kebohongannya. Banyak sekali begitu. Dan kalau sudah ketemu face, Jun, orang ketawa bener-bener ketawa dengan ketawa sini saya tahu. Ya. Karena itu ilmu seniman. Ya. Ane ngai-ngai, ane lekar mogong tuh tahu. Ane seken-seken. Keluar sedikit dari dunia perpolitikan. Beli Lola ada keinginan untuk berumah tangga lagi enggak? langsung berubah undangnya. Ada sih keinginan nganten, Bin. Ada sih. Ada. Cuman ada calon. Mudah-mudahan ada calon. Belum ada. Oke. Mudah-mudahan apa? Kan sebagai saya mau fokus gini aja dulu. Sebagai pejabat kan harus ada ibu negara. Saya harus. Nggak ada di undang-undang loh. Nggak ada. Oh. Nggak ada. Saya pikir harus ada. Nggak ada keharusan. Meresmikan sesuatu dan sengaja ibu negara. Iya. Ini ras kutang-kutangan ya, ras kutang-kutang. Mantannya dek ulik kan metimpal bisa aja yang. Ya. Kalau misalnya nih apa nih sing mungkin kan? Biar lagi rujuk kita ngidang sing nah, nyasing. Pak, nelpon model dek ulik. Pak, rujuk bin yuk demi anak-anak gitu. Kayak menjawab deh. Misalnya. Konden berani menjawab. Belum saya berani menjawab. Kenapa gitu? Tadi dalam hati ya sana jangan sakit nih kan. Saya sakit kan? Biasa gini. Udah. Nah seandainya
Demi Anda kan sayang banget, saya dekat banget sama anak-anak. Dekat. Tiga anak-anak ini yang merayu Bapak, balik aja Ben Bang, demi anak-anak. Saya pikirkan dulu. Saya bilang kan udah bahagia kita dengan anak-anak ucapin. Poinnya anak-anak. Nah, poinnya Kemarin saya sempat ngobrol. Tapi kalau saya sama Deuli baik. masih berhubungan baik. Masih berhubungan, tapi anak-anak saya nggak ada. Saya nggak ada. Setelah perpisahan saya nggak ada lagi berhubungan. Sudah sah ya? Udah sah. Habis itu anak-anak biar anak-anak yang gitu. Kemarin yang sempat viral di TikTok tuh kok ini. Kalau Lola kayak apa? Telepon saya kan? Aduh, kayak Semua. Jun, hapus deh Jun. Kenapa gitu? Nah, biar diketahui ya. Ini ngoreng ngapus lagi kan? Aku banyak sing nemen rame. Padahal itu kita fun aja ya, sedang bercanda. Tapi kan tapi itu filmnya seorang seniman loh. Anak kan bilang ya, "Wah, viral nih Jun." Kan benar kan? Ngomong gitu kan? Sekan gua viral. Padahal saya nggak ada ngomong apa kan? Lola sakit hati nggak? Kayak sedang minum, betul teler waktu itu. Sedikit alkohol lah yang bicara. Ada yang gini loh, komentar gini sama saya. "Oh, gimana nih mau jadi anggota dewan kok minum-minum kayak gitu?" Cinta uang teh. Saya kena saya minum, tapi kan posisi acara pada saat itu. Posisi acara. Acara ya minum. Ya. Masa posisi acara kayak tong ragu. Masih wajar-wajar kan? Masih wajar. Tapi kok diperlihatkan itulah saya mau perlihatkan hitam putih saya diperlihatkan. Si teman mengkam-mengkam. Sing teman mengkam-mengkam amun demen ya acara ke bangun. Dari hati kecilnya seorang beli kadek Rimbawo, masih sayang nggak sama Dek Uli? Hah? Masih sayang nggak? Sayang. Karena kan ada anak. Cinta? Oh, enggak, kalau cinta sih. Apa bedaannya sayang nggak cinta? Hah? Apa bedaannya? Karena ada sesuatu, sudah ada orang yang lahir ke dunia untuk menyayangi kita berdua kan itu itu koni. Tapi kenapa kalian berpisah? Ini Aris Mikro nih toko kelondong paling besar di Bali loh. Setiap galungan Kita promosikan Kuningan, nanti. Kita galungan Kuningan yang Kuningan rainan kalau mau cari buah ke Aris Mikro. Ini Om Lola malu besi. Siap. Pang agak manis gitu satu. Kenapa beli Lola pisah sama Dek Uli? Untung ada jodoh. Sebelum menikah dulu pernah bilang sama saya, Jun, Ragedot nganten ngajak diva paling terkenal di Bali. Ingat saya ngomong gitu. Beli Lola waktu nikah, saya loh yang jadi tantonya, ya saya merihasal. Orang-orangnya di sini ngajin nayangan, yang caranya berjalan dan lain sebagainya. Kayaknya satu adegan doa, amplop kan. Ada saya nak nganten untung. Kan untungnya. Saya udah nikah. Udah punya rumah. Dari hasil ngelawak. Terus tapi isi kamar belum ada. Kasur saya belum punya. Jadi Dek Uliknya ada anak lacur nah? Nah tuh gue ngerti mana dua itu kan karena mirip teman sengaja lagi bagus rencun sama kepluk. Sidang alang. Terus nyen pertama jatuh cinta. Nyen pertama. Saya lah. Yo kan mau ngelaporin apa dah? Sah. Oke. Terus habis itu di Batur ada penggalian dana konser. Ketemu di itu. Sebelumnya gue kenal kan? Nggak kenal saya. Oh, Padahal saya buat terkenal dari pelawak. Iya buat terkenal dari penyanyi. Tapi saya nggak tahu karena saking kesibukannya mungkin ya. Oke. Kesibukan flashback nih ya. Terus saya MC, dia nyanyi. Adalah Tut Asmare. Produsernya. Tut Asmare, dia ada jodoh-jodohkan. Iya jodoh-jodohin. Jodoh. Berarti Tut Asmare bertanggung jawab atas perpisahan ini. Terus begitu jodoh-jodoh kayak kadang dadi lah gitu. Pleng. Begitu ngomong aja ini. Nyen. Merage. Gini mau merage pun pertama ngomong. Gini rada dudut nganten mana. Memek demen, nak mau ci demen tua gitu. Akhirnya ngoran ke rumah di tua di Bitra. Ya yang namanya pernah beliau kegagalan kan agak hati-hati juga orang tuanya meyakinkan. Si Delemon nih bok jereng brekele nyuang anak raga. Terus abis itu nganten. Nah itu pun nganten kan saya bilang kan
banyak endorse. Konen zaman-zaman Udah zaman endorse loh dia sudah di endorse. Saya udah waktu itu udah mengalami Dan, endorse dan kan. semua pejabat datang. semua ngasih amplop, catering, ayam, begitu, sound system semuanya, Telkomsel. Secara hubungan baiknya beli lola dengan semua pejabat itu Semua bagus. datang, habis amplop. Ya hampir sekitar 250 juta. Ada orang nganter mana amplop 250, bayangkan. Dari dana itulah saya pakai kampanye, waktu itu kan masa kampanye 2009. Oke. Makanya saya tidak pernah berani melupakan, walaupun saya ada suatu kejadian seperti apa namanya garis hidup seperti ini sekarang berpisah, saya akan jalani, tapi saya tidak ingat, tidak lupa ini dengan memori yang begitu pahit dan saya rasakan berdua gitu. Ya. Saya pada saat mencari suara terakhir itu Jun ke Bandung, mungkin biar didengar ini sama sebagaimana sedihnya saya. Saya ambil mobil, habis bensinnya. Saya telepon mantan istri, boleh, Mak, bensinnya telah. Ini sudah pisah. Waktu Oke. tidur di rumah mertua kan, di video. Mak, bensin telah. Setelah langsung pipes. Saya punya aset lagi satu aja. Apa itu? Cincin kawin. Kadang bungkungnya nah. Angon beli bensin. Milis. Bapak Pak main-main mulai balik saya. Datang ke rumahnya. Bangun di DP 100 tali. Ajak bapaknya matuan nih. Tapi kan kurnane ngide kan urang bang. Iya. 100.000 itu saya bawa ke kapal KPU di sebelah rumah sakit. Dari dianya 50.000 beli yang bensin, 50.000 beli yang ikut tipat ngajak telu. Sama Edi, sama Widi, sama Edi bertiga. Widinya nih. Staf lagi gitu. Oh, oke. Aduh, berikir. Kade nak Widia. Kade. Tadi barak cunggu. Terus. Habis itu, makanya saya ingat sekali. Bagaimana saya meniti karir dari bawah. Ya. Habis itu tahun 2009 sudah terpilih, saya kan kos masih. Kos di jalan sebelah Sedap Malam yang sebelah utaranya Warma Dewa itu. Akasia. Gemang Matahari. Sana. Yang tayang nggak terkadek masuk gang. Pas bergendeng dia. Habis itu terpilih 2014 baru punya tabungan 150 jutaan tuh. Selama 5 tahun kita beli rumah. Kurangnya waktu itu terus kos kini jangan beli rumah lah di Batu Bulan. Ya. Harganya sekitar 800 jutaan itu. Tapi ini parkir di Rubicon. Belum. Di Jakarta tuh. Habis itu beli rumah tuh. Aja guna rumah ya? 850 Bank Kirtiawan. Lepes. Oke. Begitu rezeki. Ada rezeki di luar daripada ini nih. Di luar daripada saya menjabat. Begitu. Di sana ada saya otak yang mau beli Robico. Tapi untung karena boros. Itu artinya Anda menyesali itu. Menyesali saya. Saya jual untung tidak begitu rugi kan. Ya. Nah itu berikan lahan di sini. Tanah di. Yang saya kesana ya. Ya di Tegal Tamu. Dulu saja Thomas itu. Ini moyong itu jadi. Itu 100% uang bukan dari jabatan. Itu memang murni saya ada pekerjaan di luar menjadi anggota DPD. Ya tidak bisa saya ceritakan, tapi memang saya berani bertanggung sumpah demi Tuhan bahwa aset yang saya peroleh sekarang itu saya tidak mengambil hak daripada waktu jadi anggota dewan. Karena memang sudah dalam hati saya, kalau memang bukan hak saya, tidak diambil. Saya tidak ambil, saya kasih. Makanya istri saya dulu tuh di sana kecewa dengan saya. Terus terang ini saya ceritakan ini. Kecewanya? Anda jadi pejabat kok kayak begini. Begini itu ingin. Jadi sedikit sekali uang yang bisa dinikmati gitu. Oke, ngerti saya. Kok dia juga yang namanya manusia, kok aku punya yang lain kok bisa begini. Saya bilang gimana uang dari kan ini untuk
Kalau saya hendak berbuat, ya hak orang lain maksudnya. ya. Kalau saya hendak berbuat, saya hendak terpilih kembali. Saya kan kepingin terpilih kembali. Ya. Itu juga ada sedikit kesalahan saya juga tentang pengaturan keuangan. Saya memang selama ini kan memang dia yang ngatur juga gitu. Tapi beli Lola juga berjasa, gara-gara saya ke sana saya dapat tanah juga ya dekat rumah di ya punya siapa tuh Pak, siapa namanya? Pak Wayan saya juga mau beli di sana kan, tapi ditunjukin lah di tempat lain. Sukawati gara-gara ngopling KDL gitu ya. Dia masih bersih-bersih kolam, ingat saya. Makanya saya dengan dia baca bilang, ya. Saya bukan mengingat saya juga ingat masa lalu. Artinya nggak ada dendam lah. Nggak ada sama sekali enggak. Dan sekarang anak-anak saya, kalau misalkan saya ada keluar gitu ke Sulawesi, ada ke Jakarta, masih tetap berkabar. Dia mau tadinya kan saya antar anak ke rumah dianya, baru diajak jalan. Ya. Tapi karena saya nggak bisa, ibu saya juga ngapain kamu yang nganter kan? Nah, saya bilang sama anak-anak kalau mau jalan ya dijemput. Ya. Nah, sekarang udah dijemput ke rumah, diajak jalan. Kalau mau nginep saya nggak pernah ada batasan. Memang dia ibunya kan harus. Betul. Cuman ya mudah-mudahan nanti ke depan saya pun masih membuka diri biar ada komunikasi. Kalau misalkan gimana kabar anak-anak kan, kalau misalkan kalau belum mau ya saya nggak apa-apa. Kalau ulang tahun itu kalian bertemu nggak? Anak ulang tahun bapak? Saya kepingin rasakan itu. Belum pernah. Tapi kenapa? Apa? Kenapa? Bukannya gimana ya? Karena memang belum anak-anak. Suatu sekali kan anak-anak pasti kan gitu. Dengan bertambah dewasa dia menggabungkan ya. Raga benglakurna nyanan ya benglakurna yang terkait. Karena ada bekas bapak ya. Ya, pokoknya bekas ibu. Kita jalani dan di kesempatan ini juga saya sampaikan ya kalau misalkan ada apa-apa gitu ya jangan main di medsos. Kalau main di medsos ya pasti orang kan ada yang suka, yang ada nggak suka. Jadi aneh besit dari dua dari empat ngelantang-ngelantangan jelek benar ini. Makin jauh kan makin saru nih. Makin yang namanya dunia 02 082 padanya. Ya. Tapi nggak salah karena orang nggak tahu kan. Ya, orang mendebak-nebak. Ada ben pidan orang ngecegut cegut cicing apane mati gitu dah. Artinya semakin tinggi semakin banyak gosipnya. Itu ada orang itu. Ada orang yang memang membuat itu khusus ya karena penggemar saya. Itu benar ada. Itu dah yang saya tahu dia nih kalau nggak salah dia kuliahnya di Amerika. Oh, dia penggemar saya. Tetapi dia kuliah di ilmu politik internasional. Bagaimana caranya untuk mengangkat Lola dalam hal pemberitaan untuk dibicarakan? Itu trik ya. Itu politik. Oh gitu. Politik. Saya nggak tahu. Saya dikasih pernah. Tapi kok saya nggak simpan ya nomor saya yang dulu ini yang 888. Saya namanya ini, saya penggemar di Lola ini, saya kuliah di ini, saya yang membuat isu ini. Ngaku dia. Karena dia kayak ingin praktek ilmunya itu dipraktekkan gitu. Ya. Gimik. Bikin gimik. Kalau politik itu gimmicknya itu positif maupun negatif itu. Kenapa Lola nggak bikin gimmick sekarang? Lola rujuk kembali dengan Dek Uli. Woi. Oh, itu sih modern gimmick ada. Gimmick lah. Gai. Itu daripada cegut puluk mati. Nyanan balas ngajak. Nyanan kembali. Ini awaki bil pele. Cari waktu kan viral waktu dia awaki gede tulung. Terus hapus lah. Ya. Senawang apa dia Lola tulus sekali orang. Nggak mau bikin masalah dia. Begitu viral langsung nelpon saya. Saya minta maaf. Tapi kan tujuan saya fun, artinya baik-baik lah. Kebetulan DJ ini depan lagu tuh kan bergendeng tadi kan. Saya nggak ada kesengajaan. Pada saat itu pernah sedang oleh. Sedang oleh, ada party di RS Mikro kan. Lalu dulu di kemarin belum. Lima ngadi itu mulai jaga doh. Tapi kita bersyukur lah ya, banyak sahabat, banyak seniman yang maju dan berbuat banyak untuk fans dan
masyarakat Bali kita bersyukur lah ya. Tapi ini sekan-sekan murni dari hati kan. Nah, maksud saya bilang, bahkan banyak seniman-seniman yang mengikuti jejak saya. Ya contoh, ada di Timbali Botak. Ya Lana Botak juga. Kan mau ngomong-ngomong, Ya. lagi itu menang. Pernah nyalon juga dia. Kebetulan dia mau nyalon dan ngomong, ya di sing metakon ngajar ke sih bukan Ya. Yola, kengken Yola, rumusnya gini-gini. Ya. Nah, kemarin ketemu aja, nang, ini itu mau ngajak masyarakat, sejak langsung sih jawabannya akan dipilih. Ya pengalaman raga gini nang, ini. Walaupun jadi lanang konser gitu, tapi konser kan itu dibayar. Ya. Jadi tidak Beda dengan ayah ya. beda dengan ini konsep raga bidang kini ngayah. Akhirnya terjadilah. Makanya dia kan jadi sangat hitungan politik ya. Nggak nyalon, ngomong. Kecewa ya. Jadi lebih sukses balung deh. Iya, lebih baik kan itu memang harus tangan itu. Ya. Saya pun sekarang karena kadang berbakat jemak gitu. Lilola kan teman masih melayangan kan? Atau Batu Rariangon ya berdua ya. Ya. Dan artinya sekarang ini kadang mau menekuni dunia politik ya. Bukan dong Lempung. Lempung. Ya. Ya jalan satu-satunya. Contoh seperti sekarang misalnya di Sulawesi Tengah. Beda dengan calon di sini. Bedanya apa? Wih, di sana gajah semua. Nemu gede-gede. Pengusaha nikel. Ada kemungkinan bermain agak nakal nggak mereka? Iya, main bagi-bagi. Black campaign. Nah, Black Campaign bagi-bagi. Berani karena dia mesti mau seri sih. Berat musuh berarti. Kalau kita ikut dengan gaya dia, Kalah kita. kalah kita orang masing lah. Ya bagaimana caranya tidak mengikuti gaya dia, tetapi bisa mempengaruhi. Ya. Ya pakailah gaya ini. Itu kelebihan seniman ya. Iya, bisa pakai gaya ini. Berarti ada kemungkinan Anda akan setelah terpilih nanti bergilir dong seniman Bali ke mau. Ya, itu kan janji saya. Iya. Itu janji saya. Iya. Padepokan inilah. Iya. Galungan Kuningan. Itu wadahnya ya. Iya, Galungan Kuningan wajib saya membawa seniman-seniman dari Bali untuk datang ke sana menghibur masyarakat Keren. seluruh Sulawesi Tengah. Keren. Itu dalam satu visi misi juga ada di sana. Karena memang permintaan itu, Betul. jadikanlah dia visi misi. Kan permintaan generasi muda, bilang ayo, ini bu visi misi, jadi saya masukkan visi misinya di sana. Mesliahan lah, mengobati kangennya nyama-nyama Bali itu ya. Iya. Betul. Dan sangat luar biasa diterima, sangat luar biasa. Nanti ini pelawak-pelawak, penyanyi-penyanyi, pokoknya termasuk nanti kalau misalkan saya terpilih, ya Uli saya ajak ke sana kan begitu kan disuruh. Undang deh Uli. Pasti maluanan juga ngomong. Raga malu kan takut itu. Deh Uli undang sih. Tapi Deh Uli undang. Widi undang. Ada kejadian. Iken tuh. Ya. Kejadian. Ini kawan saya, Bupati Morowali Utara. Kan saya ini dekat. Waktu dia mencalonkan diri kan saya buatin iklan sama istri waktu itu, mantan istri kan. Buatin iklan. Nah, ada acara Ursar Muda begitu di sana UGD tingkat provinsi. Panitianya minta Kak Uli untuk nyanyi. Saya kan bilang sama Ibu Bupati. Karena memang seperti permintaan ini nomor teleponnya, silakan ini ada manajernya, silakan kalau dia mau, sangat luar biasa. Tapi kalau saya disuruh saya nggak bisa. Ya. Nah, dihubungilah. Mau dilihatin saya di chatannya itu, tanggalnya yang nggak sesuai, atau tanggalnya nggak sesuai, atau memang nggak mau. Saya nggak kan profesional itu kan dengan manajernya. Sebelum itu terjadi saya udah bingung nih. Apa kejemak guys? Saya ngomong jadi ngajak Pak Bupati kamu ada-ada aja kamu. Pak Bupati tahu? Orang dia yang sengaja ya. Coba Pak Bupati bayangkan dia datang nanti ke sini, saya lihat di sini tidur di rumah jabatan, saya di samping sama gini. Kedek Bupati. Dan itu kejadian. Akhirnya kejadian. Nah, udah jadi. Saya langsung begini teriak-teriak, kalau dia mau saya nggak datang. Gimana? Kenapa nggak mau ketemu kan biasa? Sini sih mau ketemu, petengnya kengken rasanya Jon. Coba kenuang lagi. Kenuang lagi. Berarti masih ada rasa ya? Kamar kini, sih ada rasa mas kamar mendampingkan kini. Aman mesti ada kenal kan saya ngudia. Kangen kuda borsa. Buka. Tapi apapun itu yang terjadi, yang berharap Lilola hubungannya dengan mantan, dengan anak-anak juga baik. Ya. Dengan yang diajak mantan sekarang juga baik kan? Udah tahu tapi kan ya mereka
ada hubungannya. Siapa? Mantan. Hubungan? Kadek sama Widya ada hubungan, Bila tahu kan ya? Wah, sama saya nggak tahu apa-apa. Kone jak dua kan. Tapi dingah kan? Dia kan seorang duet. Ya, seorang seniman. Nah, dia penyanyi. wajar aja kolaborasi sama siapa aja ya. Ya, siapa aja kan sekarang kan saya sudah bisa mau sama siapa kan nggak ada. Tapi dulu juga ada duet sama saya kan. Nah. Izin kan? Waktu rekaman didampingi kan? Iya. Karena cemburu sama saya kan? Sekarang kan saya nggak bisa mendampingi. Sing sabaran itu ya dampingi ini kurang kita sayang antara ya sayang apa curiga aja rada. Ya tapi Tiang berharap dari obrolan kita hari ini terungkaplah sudah. Kemudian kan si Lola ada di DPD. Nah itu yang tadi yang beliau katakan di depan, banyak yang dilakukan cuma tidak terekspos media karena beliau orangnya satu tidak ingin diekspos, kedua tidak ada pemikiran untuk gemar-gemor gitu ya. Tidak bisa bekerja aja terus, tidak bisa apa namanya main medsos gitu. Medsos juga. FB saya nggak punya, makanya sampai sekarang nggak punya FB. FB kecuali Instagram ya. Instagram itu pun jarang. Itu pun aduh bisa 2 minggu 3 minggu sekali kadang. Nggak ada begitu aktif. Harus punya tim sosmed nanti. Siapa tahu jadi gubernur lah. Nanti pada saat setelah gini, saya sebenarnya ingin melawan. Kalau saya ingin kadang-kadang dalam hati itu saya coba lawan harusnya. Kalau saya hanya sekedar lip service di medsos itu akan menambah apa namanya keinginan untuk berbohong. Itu akan merubah karakter loh. Mengada-ada. Kadang tahu, ternyata lewat media ini saya dapat suara begini. Mulai berpikir nih soalnya ngapain lagi? Cukup lewat ini Den. Ini sih ngadu-adu padang. Ya. Nah, itu merubah karakter. Betul. Saya kenapa gitu? Saya nggak ingin merubah karakter, jangan nyetel turun berjalan. Seorang Lola Aribawa apa adanya. Apa adanya. Itu orang Lola ini berubah biasa deh, santai sih, teng. Berpikir saya di pergaulan di sini orang semua sampai heran. Pak Lola ternyata gini. Makanya lama bisa bersahabat dengan bosnya Aris Mikro ya. Orang-orang pada tahu ternyata karakter. Biasanya kan sahabat lama setelah mempunyai jabatan berbeda karakter. Tapi seorang Lola tetap seperti apa? Ada. Beguyu yang beguyu, bercanda. Bercelana pendek sengguh baju biasa. Terus ada. Ya, oke, terus semuanya beli Lola ya. Ini tamu saya yang paling lama, hampir 2 jam kita ngobrol biasa 1 jam berkelapar. Karena beliau di teman baik saya juga dari dulu. Dan akhirnya kita bertemu lagi. Sukses pencalonannya di Sulawesi. Sukses semua. Terima kasih banyak. Thank you juga buat Aris Mikro, toko kelontong paling keren. Jadi semua barang-barang kebutuhan rumah tangga yang ingin Anda dapatkan bisa dapatkan di sini. Jadi one stop shopping. Juga ada tempat apa namanya? Playground. Acara-acara ya. Ada lapangan besar nih. Ulang tahun anak-anak. Ulang tahun Bilola tahun ini akan diadakan di Aris Mikro. Saya nyanyi sama Deuli. Desember lagi sibuk-sibuknya di Sulawesi Tengah. Masa kampanye. Desember ulang tahun kan? Desember tapi kan masa paling sibuk. Oktober masa kampanye, Oktober, November, Desember, Januari itu masa-masa sibuk. Sehingga di Google. Pas di Google. Full Sulawesi. Saya membalas WA yang full di Sulawesi. Oh, full. Hanya kita yang ke Sulawesi. Saya hanya mengangkat nomor telepon tim. Mulai gaya. Kalau Deuli telepon angkat enggak? Enggak mungkin. Beli Lola, thank you ya. Pokoknya sukses selalu. Terima kasih banyak ya. Rahayu. Dan demikian teman-teman, demikian ngopling saya bersama Beli Kadek Lola Aribawa. Jadi di ngopling memang santai-santai, semuanya terungkap dengan gaya bicara saya yang santai. Beli Lola ngobrol. Thank you dan terima kasih atas sumbangsinya yang diberikan kepada generasi muda Bali buat Lola. Semoga selalu sukses ke depannya dan selalu memberikan inspirasi kepada anak-anak muda Bali, khususnya salam buat teman-teman di Sulawesi. Sahabat, banyak orang baik di dunia ini, apabila Anda tidak menemukannya, jadilah salah satunya. Ngopling, ngobrol keliling bersama Aris Mikro dan Beli Lola Aribawa. Thank you. Tusing Bani Bali menyatakan cinta
tapi nangisi hati tak bisa. Sebilang nepuk adi belising bisa nguda ingu paling